Kalau Saya kami punya jelas literatur. inspirasi dikalimatkan, ditulis dan jadi kitab. Buktikan, nanti- pakai literatur, pakai literatur Nanti buktikan. tunggu waktunya. Di sana juga Sampai buktikan. 19. Iya, Janganlah iya. kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, ini legitimasi dari Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu diulangi bacaannya. Pak Felix tadi tanya, apa fungsi penulis? Penulis jangankan menulis, Pak. Ketika membaca saja itu tidak boleh menambahkan satu, mengurangi satu, sebagaimana kitab kalian yang ada tambahan dan diedit. Mohon maaf, kita berbeda. Al-Quranul Karim itu bukan kitab editan atau sudut pandang orang lain atau hasil gibahan atau hasil reporter, tetapi perkataan Tuhan yang diulangi kembali oleh para sahabat yang diriwayatkan bersanad bersandar mutawatir kepada orang setelahnya. Setelah hafalan ini dibacakan kemudian dituliskan juga, tidak masalah dengan penulisan, tapi ketika tulisan itu divalidasi juga dengan hafalan, hafalan divalidasi juga dengan tulisan, saling memvalidasi. Nah, kalian ketika berbicara kitab kalian itu inspirasi, mari tunjukkan kepada saya bagaimana caranya. Kemudian di literatur mana tertulisnya bahwa inspirasi yang di Pulau Patmos itu benar-benar dari Tuhan, bukan dari setan. Atau dari mana kalian tahu bahwa itu benar-benar Yohanes yang mendapatkan inspirasi? Abad keberapa, tahun berapa, detailnya, tolong literaturnya berikan kepada saya. Dan kenapa Yohanes dan Petrus bisa menulis sementara dia adalah orang tidak terpelajar di dalam kitab kalian? Potensi apa yang dimilikinya menuliskan dalam bahasa kitab Yunani? Kemudian kalau kita bicara tentang penulis kitab kalian, coba tunjukkan kepada saya bukti secara otentik, dipastikan, bukan dikira-kira, bahwa penulis kitab kalian adalah orang yang dimaksud oleh kalian saat ini. Siapa penulis kitab Samuel? Siapa penulis kitab Wahyu? Siapa penulis kitab Ibrani? Tolong pakai literatur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah di Triun Share Comment Center, Unik Rifa Mau TV, pengamat debat lintas agama dan seluruh channel-channel yang terafiliasi dengan Makassar Mualaf Center Indonesia. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana Herdi dan juga WAFM bubuk di tangan Kores Kris biiznillah. Sekarang kita akan menyaksikan diskusi yang santun, ikhwah, dan aku di sini menjadi perantara saja, tidak menjadi pedebat karena ada Brother Felix yang juga santun, sehingga modenya kita akan lebih santun lagi dari yang tadi kita lihat gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, topik kita kali ini soal Unik Rifa Mau TV dan juga Brethren Felix itu tentang apa ya? Logika penulisan firman Tuhan. Nah, nanti masing-masing akan membawakan perwakilan dari Islam, logika penulisannya bagaimana, dan juga dari kekristenan yaitu Felix sendiri yang akan membawakan. Nah, topik kali ini semoga bisa menjadi edukasi lebih bagi kita dan semoga manfaat. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, aku langsung kasih tahu ininya, regulasinya. Jadi Brother Felix dan siapa? Unik Rifa, kita akan opening statement 5 menit 5 menit, lalu kemudian saling bertanya, berdiskusi 5 menit 5 menit ya. Itu 5 menitnya akan ada 6 kali putaran. Setelah itu kita closing statement saja. Nanti kalau mau ada battle, aku akan ajukan setelah apa namanya? Namanya tuh. Setelah rebuttal berakhir, sesi tanya jawab berakhir. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Mungkin saya sampaikan ya narasi saya. Mungkin waktunya lebih ini dikit lah. Oh gitu, Karena, oke kalau karena begitu. dimintakan saya yang sampaikan kan, nanti Bu Rifa kan tanggapin. Oke, kalau begitu, kalau berapa? Menurut Felix butuh berapa? Mungkin sekitar 10-an menit lah. Oke, kalau begitu ya masing-masing opening statement 10 menit dari pihak Kristen dan pihak Muslim. Karena ini topik yang dibawakan oleh Brother Asar Felix. Tafadhol, silahkan untuk memberikan timernya dulu dibikin 10 menit. Akhi Imanes. Akhi Imanes. Oh, jangan 45 menit.
Nanti kita mesti bayar kalau 45 menit. Nah, cakep. Sip, 10 menit, timer ready. Silahkan Brother Felix, waktu dan tempat kami beri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kores atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang bagi para netizen maupun saudara-saudara dimanapun Anda berada yang berafiliasi dengan channel ini. Ya, semoga rahmat dari Tuhan menyertai kita semua. Diskusi pada hari ini kan dengan mengusung tema logika penulisan firman Allah. Jadi saya gunakan kata Allah di sini, ini kan belum ada produk hukum yang menyatakan bahwa kata Allah ini kan harus dihapus dari Alkitab. Oleh sebab itu, sejauh itu masih absah untuk digunakan. Saya mulai dengan apa itu firman Allah. Ya tentunya sebagai orang Kristen, tema ini saya bahas pasti ada nuansa Kristianinya. Akan tetapi nanti kan akan ditanggapi untuk kita diskusikan lebih jauh. Dan saya juga sampaikan karena ini logika, maka pasti akan nampak cukup ketat ya nuansa filosofisnya. Dan secara khusus logika. Jadi logika penulisan firman Allah. Allah ya dalam bahasa Ibrani Elohim adalah suatu entitas berkepribadian supranatural, ekstraterestrial, suprarasional, transenden sekaligus imanen, yang menamakan atau menyebut diri sendiri, atau dinamakan, ataupun disebutkan dengan kata itu, maksudnya kata Allah, dan ataupun kata lainnya, misalnya El, YHWH, dan itu bisa dibandingkan dengan Kejadian 12 ayat 8, Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Keluaran 20 ayat 2, Wahyu 1 ayat 8, 22 ayat 13, itu kan menyangkut sebutan Alfa Omega ya di Wahyu, tapi itu kan sebutan ya kepada pribadi yang dimaksud. Kemudian apa itu firman Allah? Firman Allah adalah pertama perkataan-perkataan Allah, ucapan-ucapan Allah, tulisan-tulisan Allah, hukum-hukum Allah, ataupun ketetapan dan peraturan Allah. Nah ini bandingkan Keluaran 20 ayat 1, 21 ayat 1, Ulangan 5 ayat 31, 10 ayat 2 dan 4. Kemudian yang kedua, sebutan bagi kedirian, keoknuman, dan atau personalitas dari perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, ataupun tulisan-tulisan Allah itu. Dengan kata lain, firman Allah adalah sebutan bagi kewujudan. Ya, dalam istilah filosofis, konkresi, concretion, ataupun aktualitas diri, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, dan atau tulisan-tulisan Allah. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1, firman atau logos itu, kemudian 1 Yohanes ayat 1, firman yang hidup, kemudian Wahyu 19 ayat 13, namanya adalah firman, dibandingkan juga dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Itu mengenai gambar wujud Allah ya, yang tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, firman Allah adalah sebutan bagi kitab suci, yakni keadaan kebukuan dari firman Allah yang mencakup kedua definisi tersebut di atas. Dengan kata lain, kitab suci adalah firman Allah yang ditulis lalu dibukukan. Jadi itu dapat dibandingkan dengan 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 13, Lukas 24 ayat 44, Yohanes 21 ayat 25, 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, firman Allah ini ya, kalau di kanon Protestan itu terdiri dari 66 kitab, 1189 pasal, 31.071 ayat. Jadi perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru.
Kemudian penulisan firman Allah. Yang diperlukan dalam komponen-komponen yang diperlukan dalam proses penulisan firman Allah, ya saya pikir ini umum ya diketahui. Pertama, harus Allah itu bereksistensi. Firman-Nya harus bereksistensi. Jadi Allah yang berfirman itu harus ada. Karena Allah yang berfirman itu ada, maka firman itu ada secara lisan dan wujud. Dan karena firman itu ada secara lisan dan wujud, maka firman itu dapat ditulis. Jadi kalau firman Allah tidak ada, tidak mungkin dapat ditulis. Kemudian penulis firman Allah. Jadi kerja penulisan firman Allah itu dilakukan oleh manusia ya, sudah pasti. Manusia dalam hal ini orang penulis ini, baik sebagai individu maupun kolektif. Orang-orang atau lebih daripada satu ya. Nah, penulisan firman Allah ini dilakukan penulis dalam kapasitas pribadinya maupun dalam kapasitas formalnya sebagai nabi, imam, dan ataupun rasul. Penulis dapat hanya satu orang, tapi dapat juga banyak orang. Dalam hal ini kalau Alkitab itu kan ditulis oleh kurang lebih 35 orang dan melibatkan sekitar 40 generasi ya. Nah, kemudian peralatan yang diperlukan atau wahana atau sarana bagi penulisan firman Allah berupa pasti bahasa ya, bahasa dari penulis itu sendiri, kemudian alat toreh ya, lalu alat tulis lainnya, misalnya pahat, pena, tinta, batu, lempengan tanah liat, perkamen, papirus, kertas, dan lain sebagainya. Lalu kita berbicara tentang ruang dan waktu penulisan firman Allah. Nah ini kalau Alkitab ya, jadi ruang adalah tempat kejadian penulisan dengan lokus tertentu sebagai titik-titik dalam bentangan garis yang mencakup area-area geografis. Jadi kalau Alkitab itu kan penulisannya itu ya mencakup Mesir di Afrika, Israel di Timur Tengah, Efesus di Asia, dan Roma di Eropa. Itu sebagai contoh ya, bentangan geografisnya, lokus-lokusnya dalam konteks geografis. Nah, kemudian waktu adalah aspek tempos ya, dari durasi kekekalan sebetulnya, atau eternity. Nah, penulisan firman Allah yang termuat dalam Alkitab terjadi dalam garis waktu yang lama atau panjang, ya, mencakup 1.500 tahun dari zaman Musa hingga pada zaman Yohanes di usia tuanya di Pulau Patmos. Jadi mulai dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai dengan tahun 90 Masehi ya, sekitar itu 90-an Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke logika penulisan firman Allah. Kita mulai dengan pengertian ya, kata logika dan jenis-jenis logikanya. Jadi pengertian logika secara etimologis itu, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Ya, kata logos kan berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal ya atau pikiran, kata, percakapan ataupun ungkapan lewat bahasa. Nah, kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan ya, suatu pertimbangan akal mengenai kata, mengenai percakapan, atau mengenai ungkapan lewat bahasa. Nah, di sini logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari kecakapan berpikir secara runtut, tepat, dan teratur. Ilmu ini menekankan kemampuan rasional atau kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Nah, ketika seseorang berkata bahwa hal itu logis, maka yang dimaksudkannya bahwa hal itu masuk akal. Jadi kalau kita sering mengatakan itu logis, ya maksud kita kan itu masuk akal. Nah, sekarang kita lihat logika sebagai metode, logika sebagai metode. Jadi logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti keputusan penalaran ya, mencakup hukum-hukum penalaran. Misalnya jenis logika silogisme deduktif dan induktif. Ya.
Oke, saya lompat saja. Terus jenis logika. Kita tahu ada logika formal, logika informal, logika deduktif, logika induktif, logika deontis, kemudian logika dialektik, dan lain-lain. Nah, manfaat logika, saya singkat saja. Manfaat dari logika. Aduh. Oke, nanti baru di ini lebih jauh. Ya, silakan. Oke, terima kasih penjabarannya dari Pak Felix. Sekarang bergantian saya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita kali ini adalah memandang kitab suci dalam kacamata logika. Oke. Kalau kita bicara tentang logika, saya juga sedikit mempelajari seperti yang disampaikan oleh Pak Felix, bahwa ini adalah cabang ilmu dalam ilmu filsafat ya, di mana kita akan lebih Padahal kita sudah merayakan dari dulu, mereka baru mulai. Halo, saya mendengar suara barusan. Iya, si Ucok tadi. Lanjut dulu nih. Lanjut. Oke, sorry. Jadi begini, ketika kita menggunakan cara berpikir kita yaitu logika kita dalam memahami sesuatu, maka kita tentu tidak akan jauh-jauh dari berbagai macam cabang ilmu sebenarnya. Di antaranya tadi Pak Felix sempat menyinggung bahasa. Ya benar, ini penting sekali kalau kita menemukan sebuah informasi yang datang dari masa lalu, kemudian ini informasi yang muncul dari daerah tertentu yang bahasanya itu bukan bahasa yang kita pergunakan setiap harinya, maka ilmu linguistik ini akan sangat berperan penting dalam cara menerima informasi ini, menganggap apakah informasi ini benar atau tidak. Maka ilmu-ilmu seperti antropologi, budaya, sosial budaya, dan sejarah ini juga akan kita gunakan dalam ranah ini, dalam ranah cara berpikir mengungkapkan kebenaran itu menggunakan banyak cabang ilmu ya. Kalau kita saya mungkin istilah-istilah dari kekristenan ini, preposisi, kemudian silogis, itu bukan bahasa yang lazim yang kita dengarkan di dalam ranah Islam, karena ini kan bahasa-bahasa yang datang lahir dari Yunani sekali, walaupun memang banyak bahasa Indonesia mengambil beberapa bahasa-bahasa istilah dari Yunani. Nah, tapi kalau kita yang adalah umat Islam, saya kembali lagi ke tema kita. Saya tidak akan mengutip ayat dulu ya, karena kalau tadi kita bicara memandang kitab suci dari ranah logika, mari kita lepaskan dulu ranah iman. Tapi ketika Pak Felix sudah mengutip beberapa ayat, Pak Felix tanpa sadar setelah masuk ke ranah teologi, di mana dia belum membicarakan ayat itu apakah layak dianggap sebagai kitab suci berdasarkan logika, tapi sudah mengutip ayat itu. Saya tidak akan lakukan itu. Saya akan mencoba untuk mengajak Pak Felix berdasarkan ilmu linguistik, histori, dan antropologi untuk memahami makna-makna yang kita gunakan saat ini berbicara. Contoh kata firman itu. Nah, firman apa sih gitu ya? Nah, kalau firman dalam makna sesungguhnya kan tidak ada di dalam kitab suci kita kata firman itu. Firman itu kan adalah bahasa Persia yang bukan diterjemahkan, diambil, dipadankan dengan beberapa kata-kata yang ada di dalam kitab suci kita masing-masing. Contoh, saya akan menjelaskan berdasarkan ilmu linguistik ya, bukan berdasarkan dalil atau ranah iman. Definisi wahyu pra-Quranik. Nah, jadi wahyu sebenarnya ini adalah padanan kata juga buat firman Tuhan, kemudian kalamullah juga padanan kata untuk firman Tuhan. Nah, di dalam Islam ya, tapi kalau dalam Kristenan saya juga punya beberapa referensi padanan kata tentang firman Tuhan ini. Dalam definisi wahyu pra-Quranik ini sebelum Al-Quran muncul ya Pak Felix, menurut Toshihiko Izutsu dalam buku God and Man in the Quran, makna kata wahyu sebelum zaman Quranik itu berdasarkan penyair dari Alqamah Al-Fal dalam gubahannya menggunakan kata yuha gitu ya. Nah, ini ada kata-kata, ada sebuah kalimat ya, bukan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata ya, diambil di bahasa Indonesia menjadi kumpulan kata. Tapi kalam, ada beberapa kalam kumpulan kata yang maknanya itu burung unta jantan berbicara kepada istrinya dengan suara gemertak dan nak-nakoh, sebagaimana orang Yunani berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui di istana mereka gitu. Nah,
maksudnya adalah di sini adalah kalau boleh kita bicara wahyu ini adalah interaksi juga bisa dikatakan, kode juga bisa disampaikan, informasi juga boleh disamakan ya. Kalau pandangan saya pribadi ya, informasi sebuah apa ya? Ya lebih tepatnya sih informasi begitu. Kemudian di dalam KBBI sendiri yang kita pahami, wahyu adalah petunjuk dari Allah untuk para nabi dan rasul. Nah, karena di sini kita lebih fokus kepada apa itu firman dulu ya. Sebelum kita masuk ke firmannya, sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya, mari kita pahami dulu cara berpikir kita, bagaimana kami umat Islam memahami wahyu itu sendiri. Nah, kata wahyu sendiri di dalam Al-Quran memang ada tertulis ya. Ingat, kata wahyu itu ada tertulis di dalam Al-Quran. Dalam bentuk nih, kita belajar linguistik nih, aku belajar linguistik juga karena aku memang proses pembelajaran juga ilmu nahwu sorof. Mungkin kalau ada salah-salah kata dimaklumi saja ya guys. Nah, sorry. Dalam bentuk kata benda, dalam kata benda ini adalah isim ya. Penggunaan kata wahyu dalam Al-Quran selalu berbentuk isim masdar dari sulasi mujarrad yang terbentuk dari wazan. Jadi sulasi mujarrad ini adalah kalau dalam bahasa Ibraninya tuh kayak akar kata gitu ya, akar kata. Jadi sulasi apa namanya kayak 3 akar kata kayak fa'ala, kurang lebih begitu mungkin ya sepemahaman aku. Kalau aku salah, ustadz aku tolong aku dikoreksi. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada istilah sores gitu akar kata. Nah, dalam wazan ini tuh maknanya tuh kayak ketentuan kayak apa ya timbangan kayak pokoknya koridor yang harus dipatuhi untuk kata ini gitu. Apa sih bahasanya kalau bahasa Indonesianya ya kayak apa ya timbangan lah gitu. Kalau dalam bahasa Ibraninya tuh binian kalau nggak salah ya. Nah jadi kata wahyi ada wahyun juga ada dan berupa kata kerjanya. Kalau dia menjadi kata kerja itu fiil dan dia menjadi wahyun kalau nggak salah. Kata wahyu dalam Al-Quran seringkali berbentuk fi'il. Fi'il ini kata kerja, sulasi mazid. Terlebih dalam bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari madi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kayak past tense dan present gitu ya. Kata kerja yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Kurang lebih begitulah ya. Mohon maaf kalau aku tidak terlalu menjabarkan ini karena ini nanti jatuhnya ke ilmu nahwu sorof. Nah, yang mana terbentuk dari wazan wazan apa ini ya yuf'ilu af'ala dan menjadi auha yuhi gitu kurang lebih. Jadi ini mungkin Pak Felix nanti juga kalau udah tahu tentang binian dalam bahasa Ibrani tentu akan paham dengan wazan dalam bahasa Arab karena sama-sama serumpun dan memiliki gramatikal yang kurang lebih hampir sama walaupun ada perbedaan. Nah, kemudian pendapat dari Abu Al-Haytham ya, dikutip oleh Al-Azhari di dalam buku Tahzib Al-Lughah volume 2 halaman 213 bahwa kata wahyu atau wahyi ini kerap kali digunakan dalam Al-Quran dengan tambahan hamzah menjadi auha ya-nya nggak ada itunya ya, nggak ada entah fathah entah dhammah entah kasrah gitu ya, tidak ada gitu ya. Nah, silakan diambil di dalam buku Tahzib Al-Lughah volume 2 halaman 213. Jadi kita di sini menggunakan pemahaman bahasa aslinya, kita kembalikan bagaimana cara memahami sebuah kata dalam bahasa aslinya. Nah, itu yang saya mencoba untuk mengajak Pak Felix dulu. Nah, kemudian al-wahyu atau masdar memiliki 2 pengertian dalam Islam, yaitu tersembunyi dan cepat. Nah, secara terminologis, menurut Muhammad Abdul Al-Azim Al-Zarqani, ini salah satu ulama ulumul Quran ya Pak Felix, ulama ulumul Quran kami itu metode dalam mempelajari Al-Quran Pak Felix ya. Mengatakan bahwa wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya baik berupa petunjuk maupun ilmu. Namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Nah, kemudian pendapat dari Muhammad Abduh dalam risalah At-Tauhid mengatakan wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan melalui perantaraan ataupun tidak. Menurut Hasbi al-Shiddiq, wahyu sebagai menerima pembicaraan secara rohani kemudian pembicaraan itu berbentuk dan tertulis dalam hati.
Kata wahyu ada di dalam Al-Quran itu sebanyak 78 kali dalam 33 surah, dalam bentuk isim 6 kali, dalam bentuk fiil, dalam bentuk kata benda 6 kali, dalam bentuk kata kerja 72 kali. Dan ayat-ayatnya nanti saya kasih. Kita belum masuk ke dalam ayat karena kita masih membahas tentang ayat ini masuk penulisan kitab ini masuk akal atau tidak. Kan itu tema kita gitu. Jadi saya rasa saya tidak perlu masuk ke dalam ayat dulu gitu. Kenapa buat apa saya masuk ke dalam ayat sementara kita masih memperdebatkan, memperdiskusikan apakah penulisan ini masuk akal atau tidak kan. Nah gitu sih Pak Felix yang ingin saya ajak Anda berpikir dulu bahwa definisi-definisi yang kita bicarakan saat ini kembalikan ke makna aslinya. Sebagaimana tadi Anda membawa istilah-istilah dalam bahasa Yunani, kemudian Anda menjabarkannya kepada kami, maka mungkin saja kita sepakat untuk berbeda atau jangan-jangan ada kesamaan di antara kita. Nah inilah gunanya kita diskusi gitu. Silahkan terminologi-terminologi dari bahasa Yunani kembalikan kepada makna aslinya. Begitu juga Oke. bahasa Arab. Thank Waktu you. habis. Saya. Sekarang berapa menit? 5 menit, 5 menit. Sebentar. Loh, waktunya udah jalan tapi kok. Tes. Oke. Oke, berikutnya mari kita dengarkan tanggapan dan juga penyempurnaan dari opening statement-nya Brother Felix. Brother Felix, silahkan waktu mengikuti ketika Brother Felix sudah berbicara. Baik, terima kasih Bu Rifa. Jadi tadi saya memang merujuk pada ayat-ayat itu. Sejak awal kan saya sudah bilang bahwa itu bukan sesuatu pada makna dirinya ya. Tetapi itu hanya rujukan. Jadi memang kita fokus pada soal logika penulisan itu sendiri. Tadi saya belum sempat itu ya lebih jauh, tapi terima kasih waktu. Jadi dalam proses penulisan itu kan ada peran ya selain penulis dengan segenap keberadaannya itu kan dia harus gunakan untuk menanggapi, mengartikulasikan firman ya. Lalu dia menuliskannya. Kemudian kita lihat juga peran ruang dan waktu. Artinya ini kan konteks ya. Kita berbicara tentang ruang, berarti kan tempat di mana satu peristiwa itu kan terjadi. Nah, kita berbicara ruang atau tempat itu kan kait-mengkait ya. Sosio-historis, kultural, ya, dan lain sebagainya. Nah, si penulis atau para penulis ini kan pasti dipengaruhi oleh konteks itu. Situasi sosial, budaya, sejarah, bahkan situasi politik ya pada waktu itu. Sehingga misalnya kalau ditulis ya, firman itu ditulis, misalnya terkait dengan pemerintahan, terkait dengan tata cara kehidupan, bukan hanya umat itu sendiri, akan tetapi bangsa-bangsa di sekitar. Ini kan turut ya, menjadi data bagi si penulis dalam rangka penulisan firman Tuhan. Jadi konteksnya itu kan sangat berpengaruh. Nah, kita berbicara tentang data, yang dimaksudkan data di sini kan segala sesuatu ya. Segala sesuatu. Setiap kenampakan dari sesuatu itu menjadi data. Masuk di dalam pikiran penulis, dia mengolahnya. Jadi apapun itu, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang paling besar, yang kita katakan paling besar, sampai terkecil, ya mikroskopik ya, kalau mau dibilang, itu semua merupakan data. Nah, kita kembali pada konteks penulis. Penulis ini kan dia menerima semua data itu. Tentunya kalau kita sebut prehensi dan feelings, ini kan ada prehensi positif dan negatif. Secara positif dia akan menerima itu, mengolahnya, sedangkan negatif dia akan membuang. Ya, ini juga terkait dengan feeling-feeling yang secara sehari-hari kita sebut sebagai rasa. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah si penulis itu melibatkan keseluruhan keberadaannya
baik konteks hidupnya maupun dirinya sendiri. Ya itu yang mungkin saya perlu dari Ibu Uni ini sebagai satu bahan perbandingan di Quran penulisan firman Allah atau firman Tuhan atau pewahyuan sendiri ditulis itu apakah seperti itu atau bagaimana? Ini yang saya perlu tanggapan dari Bu Uni ya, Uni Rifa. Siap. Nah, seperti itu. Jadi kalau Alkitab kan makanya kita tahu bahwa ada perbedaan ya, perspektif. Misalnya kita bawa ke Injil-Injil. Ketiga Injil sinoptik dan Yohanes sendiri. Kita lihat kan ada perspektif yang berbeda mengenai satu objek yang sama. Itu karena memang penulis hidup dalam konteksnya dan dia harus menginterpretasi data, lalu itu diformulasikan dalam bentuk kalimat-kalimat, lalu yang kita sebut sebagai firman Tuhan. Ya. Jadi itu yang saya minta dari Bu Rifa untuk coba memperlihatkan kepada saya. Oke. Ya, karena ini terbatas pada penulis ya, penulisnya itu. Siap, Ya, mantap. silakan. Baik, waktunya masih berjalan. Habiskan saja dulu. Saya buka file. Lanjut saja dulu. Oke. Bentar ya. Oke, bentar. Oke, di sini azan saya mute dulu ya, izin ya. Jadi buat teman-teman yang ada di live YouTube dimanapun izin untuk mute beberapa menit karena kita lagi azan. Izin ya Pak Felix ya. Iya Bu. Oke. Ya, ini kita sambil menunggu waktu adzan di tempat Unik Rifa ya. Kita menghargai kumandang adzan untuk memanggil orang-orang yang sholat. Ini juga pembelajaran ya, banyak kekristenan, terutama bagian denom penghujat itu. Kalau adzan berarti manggil Allah, ini kok ke sana gitu. Ini berartinya kok bisa ke situ. Sama aja kayak gigi rontok berarti tanda kalah. Sangat menarik ya. Dialog ini penuh edukasi tentang apa tadi? Penulisan, logika penulisan. Ini logika penulisan. Aku kira penulisan itu datangnya dari ilham Tuhan ya. Ternyata dari logika-logika juga. Ketika logika digunakan dalam penulisan, maka tidak ada tempat lagi berarti bagi Roh Kudus untuk mengilhami siapa namanya? Mengilhami penulis-penulis ini dong. Gitu nggak Brother Felix? Kita ngobrol santai aja dulu sambil nunggu Unik Rifa. Oh iya. Iya, jadi yang dimaksudkan sini kan ketika firman itu katakanlah diwahyukan,
kan sudah masuk ya, kan kepada manusia. Nah, pada faktor manusia itulah sebetulnya kan penggunaan logika. Nah, gitu. Berarti bisa dijelaskan dong bagaimana Roh Kudus memberikan ilham itu? Iya, kan setiap penjelasan pasti menggunakan rasio kan? Maka di situ pasti peranan logika kan dia muncul itu. Nah, coba logikanya gimana Roh Kudus ngasih ilham? Ya, jadi kalau Roh Kudus itu kan memberikan ilham, yang namanya ilham ya. Ya, orang ketika sudah mendapat ilham, kan dia harus uraikan itu ya. Kembali. Oke. Iya, thank you. Nah, ini Unik Riva udah kembali. Silakan Unik. Oke, baik. Kita kembali berfokus kepada pengumpulan Al-Quran ya Pak. Terlepas nanti bagaimana cara Bapak menangkap itu kembali nanti Bapak silakan menanyakan kembali ke aku gitu. Tadi aku udah panjang lebar menjelaskan definisi wahyu di dalam pemahaman Islam berdasarkan makna bahasa asli ya. Karena wahyu itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian kalamullah sendiri juga aku sudah katakan bahwa itu adalah ketetapan, kehendak, keinginan Allah untuk kami dengar. Kata-kata Allah yang diberikan melalui perantaraan ataupun tidak kepada nabi-nabinya gitu. Karena tidak semua manusia itu bisa menjadi tempat orang-orang menerima firman Tuhan. Kalau memang bisa ngapain juga ada nabi ya kan, ngapain juga ada utusan gitu ya. Kalau memang setiap orang mampu mendengarkan perkataan Tuhan kan begitu ya. Logikanya bermain di situ. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang Al-Quran, tadi saya bicara tentang wahyu. Sekarang kita bicara apa sih Al-Quran itu? Nah, saya harap dengan definisi ini, Timernya Felix, belum jalan, maaf. Aduh, timer, jangan korupsi dong, Mer. Lanjut aja, silakan. Manes, bikin 4 menit aja, bikin 4 menit. Ya. Lanjut aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang logika, maka saya menggunakan ilmu apa linguistik, mengembalikan makna kata kepada makna aslinya gitu. Tadi kita sudah bahas tentang wahyu panjang kali lebar. Sekarang apa itu Al-Qur'an? Nah, secara etimologis Al-Qur'an adalah masdar atau infinitif dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang artinya adalah bacaan. Nah, Al-Quran dalam pengertian bacaan ini terdapat dalam Al-Quran juga Pak. Jadi gini, ketika kita bicara tentang wahyu, kata wahyu itu tersendiri ada di dalam Al-Quran. Nah ketika kita bicara tentang Al-Quran, kata Al-Quran juga ada di dalam Al-Quran. Begitu Pak menariknya kalau Al-Quran ini. Nah, kemudian Al-Quran ini bukan hanya bacaan, juga bisa menjadi apa yang dibacakan, juga bisa begitu ya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, dikutip oleh Asyuyuti, Quran adalah isim alam gairu mustaq, atau bahasa Indonesianya adalah nama sesuatu yang tidak ada asal katanya. Nah itu ya secara ilmu bahasa. Merupakan nama khusus untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti halnya Taurat, Injil yang juga tidak ada asal katanya. Jika Quran berasal dari kata Qura'a berarti setiap yang dibaca dapat dinamai Quran. Nah, secara terminologis Al-Quran adalah, ini aku sitir dari dalam buku Ulumul Quran, Bapak lihat karya dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA di halaman ke-15. Apa perlu aku perlihatkan atau tidak Pak Felix? Silakan di request ya. Kalau percaya sama aku silakan ditonton lagi ya, YouTube saya percaya, ini. Kemudian saya percaya. Dirujuk informasi ini ya, dirujuk bukunya ada, dibeli di Tokopedia ada, di apa mana murah kok, murah 63.000 cuman. Nah, saya percaya Anda. Ya. Oke, jadi secara terminologis artinya adalah kalamullahil nazalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Nah mutawatir ini apa? Dibaca oleh orang banyak gitu Pak. Bukan cuma 1, 2, 3 orang aja yang dapat gitu. Memang yang nabinya cuma 1, ring satunya emang 1 orang sumbernya. Tapi ketika ring 1 ini sudah mendapatkan informasi ini dibagikan ke banyak orang. Dan banyak orang ini pun berlomba-lomba untuk menghafalkannya. Maka itulah tradisi Al-Quran ini, tradisi bukan berdasarkan manuskrip tetapi hafalan atau oral. Dan ini pernah dibahas sama guru aku Akhi Kamarudin yang dimana beliau membawakan data dari orientalis atau dari orang luar Islam membuktikan ke oral bahwa Al-Quran ini sekian persen itu oral. Ternyata didapatkan kalau tidak salah pada waktu itu sekitar 90%-an deh. Bahwa memang Al-Quran tradisi oral. Artinya ada penelitian yang tidak bisa aku ungkapkan di sini karena panjang waktu nanti. Kalau memang Bapak mau nanti aku bawakan datanya gitu ya. Nah itu dulu kita bicara tentang wahyu dan Al-Quran dalam perspektif bahasa
yang juga termaktub di dalam Al-Quran. Nah, kita langsung melompat saja. Tadi Pak Pelik langsung request tentang pengumpulan Al-Quran. Nah, jadi kalau pengumpulan Al-Quran di buku yang sama, aku pelajari juga. Nah, jadi bukan pada masa penulisan Al-Quran, kan kita bicara tentang penulisan ya Pak. Bukan hanya masa setelah Rasulullah wafat Pak. Tetapi, nah Al-Quran itu turunnya begini loh Pak. Bukan kitab suci berbentuk kertas, tapi ketetapan Allah yang tidak ada suara, tidak ada bentuk, itu dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diulangi bicaranya oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan kembali. Makanya ada wahyu yang pertama kali itu Iqra. Aku nggak bisa baca kata Rasulullah. Iqra. Ternyata maksudnya malaikat Jibril dipahami Rasulullah waktu itu diulangi kembali. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya itu bacaan itu juga dibacakan atau dilafazkan. Nah, kemudian setelah sampai di Rasulullah, informasi ini terlepas nanti tidak masuk logikanya malaikat datang bertemu seorang manusia di Gua Hira tanpa ada orang yang lihat, itu bagaimanapun juga tidak akan bisa melogikakannya karena ini sudah masuk ke ranah iman, tapi kita melogikakan penulisannya. Nah, jadi kita terlepas informasi ini terpercaya mau dari hantu kayak kata orang Kristen, mau dari apa, itu kita lepaskan dulu. Nanti kita pengujiannya adalah apa yang diberikan. Kalau hantu, kalau iblis mustahil dia mengajarkan sesuatu yang benar kan gitu ya. Benar menurut perspektif umum ya. Kita bukan bicara tentang perspektif khusus. Kalau perspektif khusus kan poligami itu benar menurut Islam contoh ya. Tapi kalau dalam lain kita bicara tentang perspektif umum kebenaran itu. Lalu ketika Al-Quran itu sendiri sudah dihafalkan oleh baginda Rasul lalu diajarkan, maka pada waktu itu juga diperintahkan Rasulullah untuk bukan hanya menghafal tapi juga menulis Pak. Jadi kalau kita bicara tentang penulisan Al-Quran itu sudah ada di zamannya Rasulullah SAW gitu. Nah sebelumnya kita Oke, ini ada termaktub juga Pak. Ini informasi ini juga termaktub di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19. Nah, jadi informasi yang saya jelaskan itu ternyata literaturnya juga ada di dalam Al-Qur'an sendiri gitu. Wahyu, Al-Qur'an, kemudian cara dihafalkan. Itu juga ada di Al-Qur'an. Terima kasih. Al-Quran itu sendiri. Thank you Nick. Ya silahkan berikutnya waktu kepada Brethren Felix untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama memang bahasa itu yang tadi saya sebutkan tools ya, itu bagian daripada tools atau peralatan sebetulnya. Jadi yang dimiliki oleh penulis kan wajib ada itu kan, kalau tanpa bahasa kan tidak mungkin. Ya seperti itu. Kemudian saya tidak mempersoalkan kejadian di Gua Hira ya. Itu saya sama sekali tidak mempersoalkan itu. Ini kan diskusinya mungkin lain ya. Kalau kita misalnya mau menggunakan pendekatan filsafat formal, itu lain cerita. Karena kalau secara formal, kan harus pembuktian ya, secara empiris. Historikal dan empiris, itu beda. Saya pikir kita di sini kan menggunakan filsafat informal. Dan fokus kita adalah pada penulis itu sendiri. Jadi, kalau saya tangkap ini kan dari Allah kemudian kepada Jibril, Jibril kemudian kepada baginda Muhammad, lalu baginda ya dilanjutkan kepada para sahabatnya, termasuk Said bin Sabit kan sebagai penulis ya. Jadi maksud saya kita fokus pada penulis itu. Pertanyaannya kan begini, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa bagaimanapun juga secara universal kita pahami bahwa setiap orang pasti hidup di dalam konteksnya. Dan konteks itu turut mempengaruhi dia. Ini kan kita tahu bahwa lingkungan pasti mempengaruhi individu. Ya, setiap orang itu dipengaruhi oleh sebab itu dikatakan bahwa orang atau seseorang itu kan produk daripada lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, individu kalau dalam perspektif filsafat secara khusus organisme ya, filsafat proses organisme. Ini kan namanya satu entitas aktual. Satu individu dapat disebut sebagai entitas aktual dan entitas aktual itu kan dia punya dwi-polaritas atau kutub. Satu potensial dan yang kedua aktual. Jadi sekalipun demikian kan tidak saling bertentangan. Oke, tapi itu terlalu teknis dalam filsafat. Kita lihat di sini bahwa manusia individu ya, entitas aktual itu, akal budinya itu kan
Tidak, bukan tunggu diasah dulu baru dipakai, tidak. Setiap orang, setiap individu manusia, sejak lahir akal budinya itu bertumbuh. Nah, ini alasan mengapa sampai dia bisa menyerap data apapun itu ya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dan dalam kerangka pencapaian tujuan tertentu. Misalnya dalam hal ini dia menulis ya. Apapun tulisan itu, kita sebut suci ataupun tulisan biasa. Ya, tetap berlaku seperti itu. Orang pasti memerlukan data karena itu bagian esensi dalam pertumbuhannya. Itu yang tadi saya sebut prehensi. Prehensi ini dia berlaku universal. Jadi tidak mengenal agama, siapapun juga pasti seperti itu. Nah, itulah sebabnya para penulis ya firman Allah itu atau penulis wahyu itu tak dapat tidak pasti dipengaruhi oleh konteksnya. Dan konteks ini kan kita bisa secara sempit maupun luas, secara sempit dalam lingkungan keluarganya, lingkungan kerabatnya, tetapi secara luas juga dalam kaitan dengan misalnya orang-orang lain. Ya saya katakan misalnya dalam kaitan dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ya. Apakah secara rasional tidak dapat dikatakan bahwa mereka mencerap data dan mengolahnya dalam proses penulisan itu. Ya, seperti itu. Misalnya nama-nama tempat, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang disebutkan ya di dalam kitab suci itu sendiri. Secara rasional harus berkaitan dengan konteksnya. Dalam arti penulis itu kan harus mencerap data. Ini yang saya minta tanggapan dari Bu Rifa dalam konteks khusus para penulis Quran. Nah, begitu. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, Makin menarik ya. Ini akan aku langsung mengkerucut aja ya Pak, tanpa berbasa-basi lagi. Yang penting aku sudah menjelaskan paradigma Iya. dalam Islam, mengembalikan makna kata yang kita ungkapkan kali ini kembali kepada teks Al-Quran ataupun ke dalam pemahaman orang Arab. Oke, kita fokus. Ada dua poin yang Bapak bawa sebenarnya yang memang aku ingin juga mendapatkan hal yang sama dari pihak Bapak. Yang pertama adalah Bapak berbicara tentang penulis. Kita berbicara tentang individu yang menjadi sumber munculnya tulisan-tulisan ini, yaitu para penulis. Yang Bapak bilang tadi ada entitas yang aktual dan adalah seharusnya orang yang berpotensi gitu. Oke. Nah, ini sangat menarik Pak. Saya akan membacakan ya, literatur di dalam Islam sendiri mencatat, mengkutip, Bapak silakan dicek sendiri di literatur Islam, bahwa penulis wahyu di zaman Rasulullah itu bukan hanya 1, 2, 3 orang. Aku akan sebutkan beberapa nama yang Bapak bisa rujuk, Bapak bisa tahu orang ini siapa, lahir tahun berapa, dari suku apa, bapaknya siapa, nenek moyangnya siapa, bisa jadi Bapak temukan di dalam literatur Islam. Di antaranya adalah aku akan sebutkan Zaid bin Sabit, Ali bin Abu Thalib, Utsman ibnu Affan, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abu Sofyan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Arqam, Abdullah bin Ruwaha, walaupun ada beberapa lagi, tapi orang-orang ini termasuk yang sangat berperan dan potensi sangat luar biasa, dan orang-orang ini juga memiliki posisi-posisi yang sebagai orang yang lumayan memiliki posisi di zaman Rasulullah, bukan hanya sebagai penulis tetapi termasuk orang-orang yang dianggap berilmu pada waktu zaman Rasulullah hidup. Nah, di literatur Islam sendiri Al-Quran itu tidak hanya dituliskan setelah beliau wafat. Kan saya sudah katakan bahwa secara Bapak tadi bawa dua poin yang perlu kita bahas, yaitu pertama adalah penulis, oknum individual yang harusnya potensial, dan juga Bapak bilang tadi tentang ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu inilah akan saya bahas secara singkat, padat, jelas, mungkin panjang ya. Yaitu pertama, ruang dan waktu. Penulis dengan ring 1 di dalam Islam itu adalah orang yang hidup semasa, sezaman, bahkan dituliskan di waktu Rasulullah atau sumbernya ini hidup. Nah, mungkin saya akan bacakan dalilnya bahwasanya itu juga termaktub di dalam Al-Quran dan ini juga masuk di literatur Islam. Silakan ya Bapak baca di dalam surah Al-Qiyamah sendiri, salah satu literatur yang bisa kita kutip, bukan berdasarkan iman dulu ya, tapi literatur dulu. Bapak tadi juga bilang, saya hanya mengambil literatur. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya akan tanggungan kamilah
penjelasannya. Artinya di sini secara perintah dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk mengulangi bacaan itu ada. Itu dia penguatan dari oral yang ada di dalam penjagaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita masuk ke penulisan ya. Saya akan membacakan sebuah literatur bahwa penulisan Al-Quran itu sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bisa rujuk di dalam kitab Imam Tirmidzi. Oke, sebentar. Oke. Mana ini ya? Oke, di dalam hadis kitab Bukhari nomor 3526 telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashishar, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, pada zaman Nabi SAW Al-Quran dihimpun pula. Yang dimaksud dengan dihimpun di sini ditulis dan dihafalkan oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka adalah Ubay, Muaz bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Sabit. Aku bertanya kepada Anas, siapakah Abu Zaid itu? Dia menjawab, salah seorang dari paman-pamanku. Sorry, aku mau tutup dulu, aku mau bersihin. Tolong hentikan waktu. Unik. Besok jadi nggak? Unik. Ya. Unik. Apa? Jadi nggak? Apa? Bersinnya. Oh ya Allah, nggak jadi. Sikil gatel tahu, nggak jadi bersih. Aduh. Iya, nggak asik kali. Aduh, jahat. Oke. Bersinnya bagian dari narasi itu, bersinnya. Iya, mau nggak jadi sikil. Jahat. Oke, berarti di zaman Rasulullah itu sendiri Pak, berdasarkan penulis yang potensi, yaitu dia adalah penulisnya Nabi. Kalau Rasulullah itu, Bapak tahu ya, bukan berarti Umi itu bodoh ya Pak, tetapi beliau ini bukan orang yang, bahkan gak ada sekolah Pak waktu itu tulis menulis, terus membaca kitab suci orang lain, gak ada beliau begitu. Dan beliau sebagai seorang pemimpin, Bapak tahu aja ya raja-raja ya, walaupun saya tidak percaya bahwa Rasulullah itu mempertahankan keumiannya, saya tidak percaya itu, saya yakin beliau adalah orang yang belajar juga menulis, tapi beliau sebagai pemimpin itu juga menyuruh, mengutus penulis-penulisnya untuk menulis surat atau apapun itu untuk masalah kenegaraan gitu. Nah, Zaid bin Sabit salah satu adalah orang yang menjadi salah satu penulis Pak, penulisnya Rasulullah, artinya berkompeten gitu kalau dia adalah penulis. Nah, nanti kita fokus kepada Zaid bin Sabit dan juga Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Kemudian ada di dalam hadis lain di zaman Utsmani dan di zaman Abu Bakar adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda-beda, bahkan tidak dikenal. Nah, saya minta Bapak juga menjelaskan dalam literatur manakah penulis kita Bapak ini benar-benar dipastikan adalah orang yang hidup sejaman dengan Yesus, dan juga bagaimana literatur mana yang memuat itu, dan juga ruang dan waktunya apakah benar-benar dituliskan pada saat Yesus hidup atau bagaimana Pak ceritanya. Mungkin itu Pak, mungkin pertanyaan pertama dari aku. Biar lebih asik aja diskusinya gitu. Habis. Monggo Pak Felix. Ya, langsung aja saling menyambut. Brethren Felix, silahkan. Iya, gini ya. Jadi memang terima kasih dijelaskan ya bahwa sebetulnya para sahabat yang adalah para penulis Quran itu sendiri kan orang-orang yang punya potensi. Ya, seperti itu. Ya, memang jelas demikian. Kemudian dalam kaitan dengan baginda Muhammad, ya pernah saya katakan bahwa umi atau keadaan tidak dapat membaca dan menulis itu kan bukan satu alasan rasional untuk mengatakan seseorang itu tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau mau dibilang kata bodoh, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Mengapa demikian? Karena sebetulnya kan budaya baca tulis itu sendiri kan baru lahir, itu kan boleh dibilang ditambahkan ya dalam perkembangan peradaban umat manusia, dan itu berlaku secara keseluruhan. Pertanyaannya, apakah manusia pertama itu sudah tahu baca tulis? Ini kan pertanyaan retoris ya. Artinya tidak perlu dijawab. Ini kan meneguhkan kebenaran universal bahwa budaya baca tulis itu kan ada dalam proses perkembangan peradaban manusia itu sendiri, dan dia merupakan peradaban, bagian daripada peradaban ya. Kalau kita persempitkan dalam konteks budaya sebetulnya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis tidak dapat mengetahui sesuatu.
Justru ada semacam kompensasi ya. Manusia itu kan kalau misalnya kekurangannya di satu sisi, tetapi biasanya ada kelebihan di sisi lain sebagai kompensasi dari kekurangan itu. Nah, itulah sebabnya saya kan pernah sampaikan juga di satu pertemuan di Zoom tertentu Muslim, itu kan kita lihat ini kan soal kecerdasan ya. Bahkan dalam tingkat tertentu ini kan soal kejeniusan. Mengapa sebuah sistem yang begitu besar, runtut, ya, detail, bisa ada di dunia ini dengan satu otoritas, ya, yang disebut atau namanya adalah Muhammad. Kan seperti itu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau Umi itu diartikan sebagai suatu keadaan ketidaktahuan, apalagi disebut sebagai kebodohan. Ini kan bertentangan dengan logika secara universal. Kemudian pembuktian para penulis itu apakah mereka benar-benar saksi mata dan mereka melihat ya sejauh yang dikatakan Alkitab begini. Yang pertama Alkitab itu menurut kami itu kan lebih tua ya dibandingkan dengan misalnya kesaksian daripada mereka orang-orang sejarawan ya Yosefus ya. Mereka ini kan berbicara juga mengenai Yesus. Artinya ini kan bukti eksternal. Jadi mengenai tokoh Yesus itu sebagai fakta sejarah ya memang demikian. Dan ini kan berjalan ya, sudah bertahan sekian 2000 tahun lebih. Lalu para penulisnya itu memang seperti itu. Mereka kecuali Lukas ya, itu kan orang lain. Paulus tidak hidup dengan Yesus ya, tetapi dia kan kemudian menulis tentang Yesus dalam satu bangunan teologis yang sangat kental kristologis ya. Tapi kalau kita mau lihat naskah itu sebagai satu fakta sejarah, yaitu sesuatu dari masa lampau, dan soal keotentikan ini kan namanya satu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau kan. Kita sangat sulit untuk melacak itu. Kita berpegang pada teks yang ada, sekalipun itu terjemahan, akan tetapi kan sumbernya itu memang dari masa lampau, tempat dan kejadian itu. Kemudian yang saya mau dapatkan dari Bu Rifa ini kan peran daripada penulis itu, konteks mereka apakah dalam misalnya kosa-kosa kata ya, saya katakan kejadian-kejadian nama-nama tokoh di dalam Al-Quran itu. Apakah itu memang datang langsung? Ataukah melibatkan ya faktor manusia tadi yang kita sudah bicarakan panjang lebar, secara khusus prehensi tadi, penyerapan data itu. Oke, silakan Bu Rifa. Ya, terima kasih. Iya, Emek silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan wahyu, definisi wahyu ya, karena ujung-ujungnya Anda nanti bertanya kepada saya tentang apa itu wahyu dan Quran dan kalamullah, Pak. Saya sudah jelaskan itu di awal. Nah, kalau kita bicara tentang, kita melogikakan penulisnya, Pak. Dan 2 poin yang Anda usung sendiri, dan itu yang saya ingin kerucutkan. Anda tadi berbicara tentang individu penulis, di mana mereka harusnya adalah orang yang potensial, entitas yang ruang dan waktunya bersama Yesus secara logika, bukan bersama Yesus maksud saya, bersama ring satunya atau sumber dari hasil tulisan ini adalah orang yang hidup sejaman atau tidak. Dan saya menjelaskan itu berdasarkan literatur Islam, di mana ternyata para penulis adalah orang yang sangat potensial. Mereka adalah orang-orang yang dalam Al-Quran yang saya kutip tadi mengulangi kembali bacaan yang disampaikan oleh baginda Rasul lalu menuliskannya. Itu fokus kita gitu. Bagaimana cara menulis? Bukan mereka ke Al-Quran itu Pak, kalau sudah ada sudut pandang orang lain maka itu sudah tidak bisa dikatakan Al-Quran, maka itu bisa disebut dengan hadis. Karena itu sudut pandang orang lain. Makanya ada perbedaan Al-Quran dengan hadis. Kalamullah adalah perkataan Allah yang mana itu disampaikan berdasarkan itu masuk ke ranah iman tadi, di mana itu secara goib, definisi wahyu saya kembalikan kepada Bapak. Ada maknanya kabar goib, ada kabar masa lalu, kabar yang belum beliau Rasulullah, kabar yang tidak hidup pada zaman itu. Maka ini definisi wahyu jatuhnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya rasa Bapak sudah paham dengan hal itu gitu. Nah, kalau bicara tentang penulis, maka 2 poin ini yang paling penting yang perlu kita angkat. Rasionalitas dari penulisan ini yang pertama adalah
apakah penulis kitab kita ini Pak adalah orang-orang yang berpotensi? Mohon maaf saya ambil handphone saya dulu, di mute dulu waktu bentar, diambil anak saya handphone saya, ya Allah. Bentar. Timer. Sambil menunggu. Mohon maaf ini anak aku bentar-bentar Rum. Arum Ibu lagi diskusi sama Pak Pelik loh Rum. Lanjut. Ya. Nanti ngomongnya nanti aja, handphone Ibu jangan dibawa kabur. Arum diam, Ibu udah buka ini loh tadi, ya Allah si Arum ini. Itulah Arum nih, jahat banget Arum nih. Oke, saya akan sampaikan lagi bahwa tuh kan buyar saya nih gara-gara si Arum ini. Penulis Al-Quran itu adalah orang yang sejaman dengan Rasul yang juga mengikuti Rasul. Dan ingat Pak, kalau ada satu orang yang mengklaim bahwa dia penulis Rasul, lalu dia bisa mengedit kitab kami, itu bisa saja tidak ketahuan kalau hanya satu orang Pak. Nah masalahnya Al-Quran itu bukan hanya dihafalkan oleh satu orang Pak, tetapi banyak orang Pak. Itu yang disebut dengan mutawatir. Mustahil orang banyak ini berkumpul bersama, bersatu padu untuk berdusta gitu. Nggak ada manfaatnya bagi mereka gitu. Mereka hanya mengulangi kembali apa informasi yang diberikan oleh Nabi kami lalu menuliskannya gitu. Nah siapa mereka? Dialah Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu nama yang paling masyhur saya sebutkan ya walaupun banyak yang lain gitu. Nah dan metode penulisan ini juga Pak, itu metode yang langsung di hadapan Rasul gitu. Bahkan ada ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar itu memerintahkan untuk mengumpulkan menjadi satu mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar dan itu hanya selang 2 tahun setelah Rasulullah wafat Pak. Itu bahkan narasi dari Sayyidina Abu Bakar mengatakan duduklah kalian di masjid itu di pintu musola itu atau di pintu masjid itu. Dan ketika ada ada orang yang membawa hafalan dengan teks tertulisnya itu ada saksi 2 orang Pak. Bayangkan Pak, minimal saksi itu 2 orang gitu loh. Dan ini ayat yang dihafalkan oleh banyak orang. Bahkan si pengumpul ini bukan orang yang tidak hafal dengan ayat ini. Bahkan dia terkenal sebagai orang yang menghafal juga. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud sendiri yang bahkan Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan dia masih muda. Ini kita bicara tentang Zaid ya. Potensi tadi, Bapak bilang potensi, individu yang potensi. Nah kalau saya temukan dalam kitab Bapak, mohon maaf, Petrus dan murid-murid Yesus itu bukan orang terpelajar. Diantaranya seperti Petrus dan yang lain. Bagaimana itu bisa muncul surat Petrus gitu ya. Atau Yohanes misalkannya gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara potensinya murid-murid Yesus, kemudian bagaimana mereka bisa menuliskan kitab dalam berbahasa Yunani, begitu itu adalah lingua franca yang mohon maaf ya kalau kita bicara tentang bahasa ini ya kata kayak bahasa Inggris Pak. Saya nih kuliah ya Pak, tapi nggak terlalu mengerti bahasa Inggris, nggak sepintar itu memahami bahasa Inggris gitu, walaupun saya kuliah gitu ya. Tidak semua orang berpendidikan itu mengerti bahasa Inggris dan paham bahasa Inggris. Nah ini Pak, kalau kita secara logika, murid Yesus adalah orang Yahudi, tiba-tiba mereka menuliskan kitab dalam bahasa Yunani, bagaimana mungkin? How gitu loh secara logika gitu loh Pak. Nah kemudian kita bahas lagi nih Pak, masalah potensi ya, potensi dari mereka ini penulis-penulis kitab Bible. Siapa Markus dan Lukas? Ruang dan waktu. Tadi tentang personal ya Pak ya atau individu ya. Bapak 2 poin itu yang Bapak usung, itu yang saya kerucutkan. Ruang dan waktu Pak. Lukas dan Markus ini menuliskan kitab dari sudut pandang berdasarkan apa gitu loh. Apakah dia mencari tahu dari orang-orang mulut ke mulut, kemudian mempertanyakan bagaimana sih Yesus zaman dulu ketika dia hidup di hadapan lu gimana gitu. Nah dari mana kita secara logika bisa tahu bahwa ini benar-benar pernyataannya betul, bukan hasil gibahan gitu atau jangan-jangan gitu. Dan ini bisa terbukti dalam Bible Bapak sendiri, ada dalam kitab Matius, bahwa silsilah Yesus itu menurut pandangan orang dan kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh. Nah itu Pak, jadi informasi ini dari siapa gitu loh yang sangat-sangat bisa berpotensi untuk menyampaikan informasi ini dan tidak ada cacat informasi ini benar-benar seperti yang diceritakan gitu loh Pak. Kalau kita bisa pertanggungjawabkan. Thank you. Ya silakan langsung saja, Brethren Felix. Langsung aja ya. Oke, terima kasih. Jadi memang memang kita fokus pada penulis itu sebagai bagian daripada proses penulisan ya. Yang sebetulnya saya mau sampaikan ya, memang tadi tidak selesai, tapi yang saya mau sampaikan itu kan soal penulis ini dia hidup dalam konteks ya. Jadi soal yang tadi Bu Uni bicarakan itu kan kita berarti masuk pada detail-detail dan saya pikir itu kan pembahasan lain nantinya. Hanya yang saya maksudkan sekali lagi peran daripada penulis. Jadi boleh dikata bahwa para penulis Quran itu sendiri dia hanya melanjutkan ya
artinya mencatatkan apa adanya yang didiktekan seperti itu, lalu dia tidak perlu mengeksplor lebih jauh atau menulis dengan melibatkan segenap keberadaannya ya. Ya, seperti itu kelihatannya kan begitu. Ya ini memang sangat berbeda ya dengan penulis Alkitab. Mereka ini kan menulis yang tadi saya bilang bahwa ada perspektif yang berbeda itu kan hanya sebagai contoh ya. Bahwa ada kepelbagaian. Yang satu mengatakan seperti ini, formulasi kalimatnya seperti ini, yang satu formulasinya seperti ini, dalam hal ini objeknya sama. Tetapi mereka menangkap ya, yang tadi dimaksudkan dengan prehensi itu. Jadi mereka menangkap data itu. Ya, ucapan-ucapan ataupun kejadian-kejadian yang mereka lihat, ya, lalu mereka menulis itu. Nah, kemudian para penulis yang lain juga sebetulnya dia sama ketika misalnya dia mengacu pada tradisi tertentu atau katakanlah informasi tertentu, oral tradition ya, misalnya Lukas, toh tetap dia menggunakan akal budinya untuk mengolah itu, dia menulis. Ya, ini yang dimaksudkan dengan orang yang ada di dalam konteks. Penulis itu tidak dapat dilepas pisahkan dari konteksnya. Dia harus menerima data dan mengolah itu. Apapun data itu. Kita mau labelkan itu dengan terminologi suci, kudus, dan lain sebagainya. Atau sekuler, profan. Itu mana-mana saja lah. Tetapi dalam diskusi, dalam ranah filsafat ini, secara khusus logika, kita mau lihat itu peran penulis. Apakah dia berperan? Ataukah dia hanya sebagai medium, pelanjut ya? Mungkin menggunakan potensi maupun aktualitas potensinya itu, akan tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena memang dia kan harus dibatasi ya dengan satu norma tertentu. Anda tidak boleh, kamu tidak boleh menulis seperti ini. Dengar apa yang saya ucapkan, kamu tulis seperti ini. Nah, sebetulnya pertanyaan logis dalam kaitan ya dengan data tadi. Individu kan menyerap data. Dari mana sebetulnya nama-nama ya? Misalnya nama tokoh ya, katakanlah Abraham, Adam yang sebelumnya kan ada di dalam Alkitab. Dan kita ketahui secara sosiologis bahwa baik baginda sendiri maupun para sahabat yang menuliskan ya, menulis Quran itu kan mereka hidup dalam konteks sosial budaya. Di situ terjadi interaksi. Ini yang dimaksudkan dengan proses data. Ini yang dimaksudkan dengan prehensi. Kan kita manusia tidak mungkin hidup tanpa itu ya. Maksud saya aktualitas diri kita sebagai individu ataupun dalam arti kolektif. Semua orang, setiap orang dan semua orang pasti seperti itu. Karena memang berlaku ya secara universal. Nah ini yang saya mau dieksplor lebih jauh. Silakan Bu Rifa. Mungkin Oke, waktu saya tangkap sudah ya. habis. Ya, saya tangkap. Mohon Ya. maaf Pak, inilah dia Masih kita ada harus siap 30 detik berbeda. lagi padahal. Oh masih ada. Ya. Nyosor banget gue. Boleh. Wah, boleh langsung Udah. aja Bu Rifa. Silakan. Disedekahin Oh ke gitu aku ya Pak wes, Imanes. silakan riset waktu timer ngikutin. Oke. Saya tadi sepertinya saya harus mengulangi lagi deh Pak definisi makna kata wahyu mungkin yang harus saya tekankan ke Bapak agar kita siap untuk berbeda dalam hal ini. Wahyu dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-44 literatur Islam menyatakan bahwa wahyu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Pak, gaib artinya apa? Gaib adalah sesuatu yang belum ternalar Pak oleh manusia. Rasulullah itu manusia biasa. Beliau belum ternalar sesuatu informasi seperti kejadian zaman Abraham, zaman Adam. Beliau tidak ada berada di tempat itu. Nah, itu kenapa dikatakan bahwa ini adalah kalamullah Pak, perkataan Allah. Kenapa Allah yang harus berkata hal ini? Ya karena hanya Tuhan yang tahu. Kenapa bukan Cahyono yang berkata? Ya Cahyono kan gak tahu apa-apa Pak. Kalau Cahyono yang memberi informasi ya dia sok tahu dong gitu loh. Dia gak hidup di zamannya Nabi Adam, tiba-tiba cerita tentang Nabi Adam. Nah ini kenapa harus Tuhan yang kasih tahu Pak? Secara logika kalau kita sama-sama orang yang beriman.
Ya walaupun kita pakai logika. Ya karena hanya Tuhan yang tahu. Kalau Cahyono yang kasih tahu bisa jadi apa yang disampaikan Cahyono itu bohong. Yang pertama dia nggak hidup di zaman itu, kemudian dia bisa mendapatkan informasi yang salah dari berbagai sumber gitu loh Pak. Nah jadi inilah dia Pak, kita akan masuk ke ranah iman nantinya. Walaupun ini ranah iman, sungguh pun ranah iman tetap Al-Quran ini bisa penjagaannya ditemukan dengan metode logika. Sebagaimana tadi dua hal yang sangat penting yang memang saya ambil dari apa yang Bapak usung. Pertama individunya, individu penulis ini siapa sih mereka ini ya? Kemudian ruang dan waktunya apakah sejaman dengan ring 1 atau apakah dia ini siapa gitu tahun berapa ditulis. Ini yang perlu kita perdalam lagi pakai logika kita. Kalau masalah sumber data dari Rasulullah Muhammad SAW kami tidak bisa melogikakan Pak. Karena ini adalah firman Allah. Bagaimana kami melogikan Jibril Pak. Melogikan Jibril gitu. Malaikat Jibril. Nah ini kalau saya arahkan ke Bapak Panahnya juga hancur Kristen gitu loh. Nggak ada bisa masuk akal Tuhan melayang-layang di atas air gitu. Informasi itu dapat dari mana coba kalau bukan dari Tuhan kan. Nah jadi kita sama-sama pada tempat yang sama seharusnya gitu dalam hal ini. Baik kita kembali kepada penulis kitab Al-Quran ya. Nah, penulis Al-Quran adalah orang yang potensi. Zaid bin Sabit bahkan belajar dalam literatur Islam, belajar bahasa lain juga. Dia tidak gampang, tidak akan mudah dibohongi, dibodohi oleh literatur Israeliat gitu Pak ya. Dia adalah orang yang mengulangi kembali hafalan. Para sahabat ini, para penghafal, mereka juga menulis. Makanya ada mushaf ini, mushaf itu. Pada walaupun zaman Utsmani itu nanti distandarkan menjadi dialek Quraisy. Karena memang Al-Quran ini turun dalam dialek Quraisy, tapi diminta oleh Rasulullah dalam 7 qiraat Pak. Bahkan qiraat itu sendiri Pak, qiraat itu sendiri memiliki sanad. Mata rantai penyampaian Pak. Dan saya bisa jabarkan hal itu. Saya bisa jabarkan mata rantainya. Itu ada di literaturnya Islam. Nah saya yang minta dari tadi adalah literatur dari kekristenan sendiri. Bapak bisa menampilkan kepada saya di mana bahwa penulis Biblos adalah orang yang potensi. Menulis Biblos. Dan juga adalah orang yang dimaksud oleh apa yang kalian imani saat ini. Literaturnya di mana itu saya minta dari tadi. Terlepas kita percaya atau tidak, literaturnya harus ada dulu. Gitu maksud saya. Baru kita bahas nanti secara logika. Oh apakah benar nih si ini penulisnya atau tidak. Begitu juga dengan ruang dan waktunya Pak. Saya secara logika orang yang mendapatkan informasi kemudian mengelaborasi informasi itu, mengolah data itu Pak. Wah ini bahaya Pak kayak wartawan Pak. Ini contoh nih Pak wartawan Pak. Si Rifa adalah seorang selebriti yang menikah dengan seorang pengusaha Pak. Bisa ditambah-tambahi Pak nanti. Ya si Rifa sebenarnya orang yang menikah karena menginginkan harta. Bisa Pak ditambahi buah pikiran orang lain. Maka ini bukan sumber dari Tuhan Pak. Gibahan Pak. Itu yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada pandangan sudut pandang dari Zaid bin Sabit maka sudah terdistorsi itu Al-Quran Pak. Karena sudah masuk ke dalam pikiran orang lain di mana ini bisa menjadi apa ya namanya informasi yang ya kita harus tahu dulu nih benar nggak nih Pak sudut pandang orang ini benar nggak berdasarkan apa nih kebenarannya gitu. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri Pak itu menyampaikan informasi kepada Nabi kami menyampaikan kembali. Nah kami yang punya akal saat inilah mengkajinya Pak, mentadaburnya. Nah saya akan masuk ke ranah sains atau ilmu nanti apa yang terkandung di dalam Al-Quran sesuatu yang kita secara logika mustahil Nabi Muhammad mendapatkan informasi kalau dia datang dari dirinya sendiri itu mustahil gitu loh. Nabi Muhammad ini siapa sih bukan dokter gitu tapi sudah berbicara hal-hal yang di luar manusia pada zaman itu gitu kayak rahim di dalam rahim itu ada apa aja proses kelahiran gitu masalah bumi astronomi kayaknya Rasulullah itu bukan seorang astronomi tapi kenapa beraninya berbicara seperti itu kalau memang ini adalah hasil karangan beliau maka itu sudah dibantah oleh para ilmuwan saat ini gitu loh Pak ya. Nah mari kembalikan kepada 2 poinnya. Loh, hilang. Pas habis Ya, waktunya. langsung saja disambut. Oh, belum buka ini untuk mungkin teman-teman lain mau kasih pendapat atau gimana. Nah, jadi gini, mungkin jadi gini. Halo? Bisa dengar ya? Tadi aku keputus ya? Ya. Suaraku keputus. Pas waktunya selesai, baru Ya, putus. keputus Oh, pas sorry. waktunya selesai. Iya. Jadi begini, Bu Rifa, sebetulnya memang Bu Rifa mengajak saya ya sebetulnya untuk lebih meluas. Cuma saya memang ketat ya dalam alur diskusi. Yang ditekankan di sini kan filsafat secara khusus logika ya. Logika di situ. Sehingga kalau permintaan bukti-bukti ini kan kita nanti saling minta bukti segala macam. Dan kalau bagi saya ini memang karena dari narasi kita kan ada kaitan. Tetapi kan
bukan yang inti daripada yang hendak kita bicarakan ya. Jadi apapun itu kegoiban itu, jadi saya sama sekali tidak mempersoalkan karena kita di sini kan bukan berdiskusi ataupun mendebatkan hal-hal itu ya. Mungkin nanti ada kita mendebat, saling berdebat pada kesempatan yang lain, sehingga rumusan pertanyaan kita masing-masing kan pasti lebih menukik ya, tajam terkait dengan hal-hal itu. Sebetulnya yang saya mau lihat ini saja hal yang berlaku secara umum. Dan kalau memang itu secara spesifik di Islam, dalam hal proses penulisan Quran, secara khusus para penulis itu, mereka fungsinya itu hanya melanjutkan sesuatu ya, boleh dikata seperti itu. Dalam tanda petik saya katakan mereka adalah medium hidup. Mereka hidup tetapi kan sebagai medium ya. Hanya boleh menulis A ya A, B ya B, kan seperti itu. Ini yang saya maksudkan berbeda ya dengan di Kristen. Jadi ibu maaf, jangan dululah tanya banyak-banyak mengenai hal-hal yang di luar. Tidak, maksudnya kembali lagi pada soal konteks tadi, ibu sudah cukup menjelaskan itu. Hanya yang saya mau lihat ini secara keseluruhan bahwa manusia siapapun juga dia itu ya, statusnya mau sebagai nabi ataupun apa, seorang raja ataupun apa, tetapi dia hidup dalam konteks dan konteks itu memberikan dia data, itu yang disebut datum. Lalu tadi kan saya berbicara secara teknis dalam istilah filsafat itu kan prehension ya. Jadi bagaimana orang mencerap data itu, baik dalam proses-proses yang kita sebut empiristik maupun rasional, artinya sesuatu itu nampak pada kita, baik dalam penglihatan mata, telinga, ya, ataupun indera lainnya. Dan itu kan proses datum, data yang mekanismenya adalah prehensi, ya seperti itu. Sehingga yang kita bahas di sini adalah penulis itu sendiri dalam konteksnya. Oke lah, saya dapat pahami kalau ibu katakan bahwa data yang diterima secara khusus itu memang sudah spesifik. Sehingga penulis itu kan tidak perlu dia mengelaborasi lebih jauh. Meskipun dalam menuliskan satu kalimat itu kan sudah melibatkan kemampuan daripada penulis itu. Jadi saya sama sekali tidak menyangkali. Ini kita diskusi logika penulisan itu secara khusus dalam konteks penulis sebagai seorang manusia. Ya, seperti itu. Saya mungkin berulang-ulang sudah katakan, ya misalnya kalau saya tahu tentang A, bukan misalnya hasil pikir saya saja, atau tiba-tiba saya menerima itu, tetapi mungkin kemungkinan besar, ya mengingat konteks tadi, proses prehensi tadi, yakni penerimaan, pencerapan data, dan pengolahan data itu. Maka A itu bisa saya dapatkan dari si Anu di sana misalnya. Kan seperti itu. Jadi maksudnya kita letakkan dalam konteks kehidupan penulis itu sendiri. Pergaulannya dengan orang lain, ya seperti itu. Apakah tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa data-data itu diterima dari orang lain ya dalam konteks kehidupan sosial budaya di mana terjadi interaksi hidup ya antara mereka dengan orang lain seperti itu. Data selalu ada terlebih dahulu, kan begitu. Nah, jadi kita mungkin saya agak ketat, jadi saya maunya kan kita mengalir dalam konteks ketat diskusi kita, yaitu logika sebagai bagian daripada proses penulisan firman Allah itu sendiri. 10 detik. Oke, thank you so much. Mungkin bisa yang lain-lain bisa berikan masukan pendapat, silakan. Siap. Izin. Sebelum masuk ke pendapat, Unik sebentar dikit, kita langsung ganti mode karena udah 6 ya, udah 6 putaran ini. Kita langsung masuk ke battle saja. Dan saya tidak battle, saya maaf tidak battle ya. enggak, aman. Maksudnya kita enggak nunggu 5 menit, jadi penjelasannya kita persingkat, lalu tanya balik gitu, aman. Kita coba aja, kalau nggak suka tinggal bilang kok, ntar kita rubah lagi formatnya. Enggak, saya tidak battle, Ah, mungkin ya, TikTok aja betul. mungkin. Oke. Ya, TikTok Oke, boleh. kita bertanya biasa aja. Bu Rifa maaf ya, saya Ya, tidak. nggak apa-apa. Ya, Suara saya Tambahkan kedengeran nggak? sedikit. Bisa tambahkan sedikit.
Ya silakan silakan. Nggak, suara aku kedengeran nggak sih? Ya, Kedengaran sedikit mantap ya. Ya, ini yang nambahin dari merdu. Kristen atau dari mana? Kristen Yosef Pak. Oh cakep, lanjut. Ya Pak, ini terima kasih sudah diizinin bicara. Saya selalu dengar debat dan diskusi. Dan terulang lagi saat ini saya kecewa. Karena gini, topiknya itu kan logika penulisan. Tetapi yang dijawab oleh Bu Rifa adalah termasuk ceramah-ceramah. Mestinya diskusi ringan dulu, jelaskan. Gitu. Supaya kami yang selalu mendengar ini bisa ketemu. Gitu. Itu bagus Pak Felix itu, bertahan pada topik. Itu, terima kasih. Oke, saya tanggapi ya. Saya tidak mengerti Yang dengan gas yang Unik, dimaksud dengan silakan. ceramah ya. Saya dari tadi ceramah ya. melogikakan penulis, iya. Jadi gini ya, mungkin Anda tidak paham apa itu ceramah, dogma, doktrin, kemudian ajaran. Anda mungkin nggak paham mana logika. Tadi Pak Felix sendiri mengusung logika penulisan. Bahkan saya sudah mengatakan, dan dia membawa 2 poin. Yang pertama individu penulisnya. Kemudian juga Tapi poin-poin yang disampaikan Pak Felix itu, apakah penulis misal Al-Quran itu begitu didiktekan, itukah yang ditulis? Itu sebenarnya pertanyaannya, jawab saja itu supaya bentar, jangan panjang lebar saya gitu sudah loh. jawab itu loh. Bentar, Anda kan baru masuk. Tadi saya mendefinisikan wahyu di dalam bahasa aslinya apa. Bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Kak, kalau kita bicara tentang penulis, iya mereka hanya menulis, jangankan tulisan. Ketika bacaan panjang pendek aja salah, itu tidak diterima. Justru itu, kan Nah, sudah iya. terjawab. Justru itu perbedaannya inspirasi dengan yang didiktekan. Selesai. Oh iya dong, kalian kan mengaku inspirasi, tapi inspirasi dari kalian itu apakah benar-benar inspirasi? Bagaimana kalian membuktikan bahwa itu adalah inspirasi? Lah Tunjukkan kepada bagaimana saya. juga Karena kalian kalian bisa sudut pandangnya membuktikan berbeda. kalau itu didiktekan dan itu tidak Tolong ditambah-tambahin. mute. Bisa dibuktiin. Ada. Oh, Kita punya bentar datanya. ya, Saya punya moderator ambil literaturnya. alih, moderator ambil alih. Nah, sekarang silakan fokus ke pengelogikaan mengenai Iya, jadi gini. apa namanya? Pendiktean, lalu kemudian Oke, ditulis, dari dan mana? pengiriman, lalu Siap. kemudian ditulis. Silakan. Saya akan Ini waktu bacakan Unik dulu ya. literatur ya. Ya, Ya, Unik, saya gas. bacakan literatur. Nanti tolong bicara pakai literatur, jangan asumsi doang ya. Bagaimana kalian bisa membuktikan kalau itu didiktekan dan ditulis seperti itu juga? Kalau Saya kami punya jelas literatur. inspirasi dikalimatkan, ditulis dan jadi kitab. Buktikan, nanti- pakai literatur, pakai literatur Nanti buktikan. tunggu waktunya. Di sana juga buktikan. Saya Iya. sedang Nah, tunggu membuktikan, waktunya diam my dulu. brother slow. Ini waktunya muslim dulu Iya. 5 menit, jangan dipotong dulu. Nanti malah battle kita. Tadi Pak Felix nggak Iya, mau betul. battle. Ya udah Orang ini silakan. baru-baru masuk, nggak ngerti apa-apa, langsung sok-sokan ya. Jadi gini, Justru kalau formasi pembuktian, dan melihat yang sudah debat lama Ya, tetapi tidak tahu konteks. oke, kamu maju Yusuf, ya, kita hatua Yusuf. dengan Anda. Nggak, kita masuk Yusuf, ya. sabar, Orang ini- sabar. Orang ini kasih waktu Sabar, dengan my saya friend, hatua ya. Kasih waktu hatua dengan Ya, saya. slow Oke, lah. saya Cool, akan cool, buktikan di dalam Al-Quran saya sudah bacakan ayatnya tadi, bahwasanya Al-Quran itu dihafalkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dihafalkan lalu disampaikan kepada sahabat nih. Baca dalam surah Al-Qiyamah nomor 16 ayat Lalu Nabi ke sahabat ditulis toh. kamu Ya. bisa nggak menghargai orang dulu selesai orang bicara? Kamu punya adab atau kamu nggak diajarin adab ya? Apa kamu sekolah nggak sih? Jangan tadi Pak Felix itu beradab. Ya, buat tidak usah Ya, menyerang enggak. itulah. Ini Kamu orang diskusi, belum tidak usah bicara, menyerang. orang belum Tidak bicara, perlu kamu sudah menyerang. enggak, Tidak kamu perlu memang menyerang. nggak ada adab. Kita belum selesai menjelaskan, kamu udah potong. Gimana kita mau menjelaskan bagaimana kamu menangkap poin dari saya sementara poin saya belum selesai saya sampaikan gitu loh. Ngerti? Jadi ayo dari tadi tuh Pak Felix mencontohkan seharusnya mencontohkan kekristenan yang baik tapi masuk kamu dengan penuh kesetanan gitu. Dari tadi kita santai aja kok. Ya. Enggak. Nah, Menjawab pertanyaan itu tidak usah panjang lebar. oh nggak bisa, saya harus mengikuti siapa kamu, otak kamu apakah harus sama dengan otak saya? Kenapa Kita harus sudah saya ngikutin. diintervensi? Oh ini terhitung satu yang nggak bisa diatur banget. Ini pakai timer Iya. 5 menit 5 menit. Pakai Itu ada timer timer loh kita. jalan. Ditunggu sabar. Nanti bagian Iya. lu dapat kok. Nggak ada adab Silakan, Noni. banget. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengumpulan Al-Quran, apakah Al-Quran itu bahkan termasuk di dalam Al-Quran sendiri? Termasuk, saya minta nanti literatur dari kalian buat kamu ya, buat kamu tolong buktikan kepada saya pakai literatur loh, pakai tulisan, bukan pakai asumsi. Nah, saya akan membawa literaturnya di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19.
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, ini legitimasi dari Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu diulangi bacaannya. Pak Felix tadi tanya, apa fungsi penulis? Penulis jangankan menulis, Pak. Ketika membaca saja itu tidak boleh menambahkan satu, mengurangi satu, sebagaimana kitab kalian yang ada tambahan dan diedit. Mohon maaf, kita berbeda. Al-Quranul Karim itu bukan kitab editan atau sudut pandang orang lain atau hasil gibahan atau hasil reporter. Tetapi perkataan Tuhan yang diulangi kembali oleh para sahabat yang diriwayatkan bersanad, bersandar, mutawatir kepada orang setelahnya. Setelah hafalan ini dibacakan kemudian dituliskan juga, tidak masalah dengan penulisan. Tapi ketika tulisan itu divalidasi juga dengan hafalan, hafalan divalidasi juga dengan tulisan, saling memvalidasi. Nah, kalian ketika berbicara kitab kalian itu inspirasi, mari tunjukkan kepada saya bagaimana caranya. Kemudian di literatur mana tertulisnya bahwa inspirasi yang di Pulau Patmos itu benar-benar dari Tuhan, bukan dari setan. Atau dari mana kalian tahu bahwa itu benar-benar Yohanes yang mendapatkan inspirasi? Abad keberapa, tahun berapa, detailnya, tolong literaturnya berikan kepada saya. Dan kenapa Yohanes dan Petrus bisa menulis sementara dia adalah orang tidak terpelajar di dalam kitab kalian? Potensi apa yang dimilikinya menuliskan dalam bahasa kitab Yunani? Kemudian kalau kita bicara tentang penulis kitab kalian, coba tunjukkan kepada saya bukti secara otentik, dipastikan, bukan dikira-kira, bahwa penulis kitab kalian adalah orang yang dimaksud oleh kalian saat ini. Siapa penulis kitab Samuel? Siapa penulis kitab Wahyu? Siapa penulis kitab Ibrani? Tolong pakai literatur juga, jangan pakai omdo. Di sini kita diskusi akademis. Lu ngomong-ngomong logika, sementara lu nggak bawa akal ke sini, aneh. Ya silakan. Gitu deh, Mama. Mama Masih tuh kalau ada 2 terpancing menit. begitu. Nah, Udah satu ya? lagi, secara ruang dan waktu, tunjukin sama saya bahwasanya itu Lukas, Markus itu menulis mendapatkan informasi dari orang yang bukan pendusta, orang yang benar-benar bisa dipercaya. Contoh, ketika Yesus itu lahir, itu dari siapa dia tahu? Itu penulisnya si Matius itu dapat info dari mana? Apakah itu jangan-jangan dari tetangganya yang cuman kira-kira, jangan-jangan, bisa jadi, oh jangan-jangan. Nah, kalau memang itu ilham, lah bagaimana kok ilham dan Roh Kudus bisa banyak kontradiksinya secara logika? Tolong tunjukkan kepada saya. Bagaimana itu ceritanya, kenapa di dalam kitab kalian itu satu katanya Tuhan menguru orang Israel, menghitung Bani Israel. Yang satu lagi katanya iblis. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengilhamkan sesuatu yang salah? Bagaimana itu Yoyakim? Kenapa kata Tuhan katanya Yoyakim tidak akan punya anak yang menjadi raja Yehuda? Tiba-tiba di ayat lain katanya Yoyakim punya anak bernama Yekonya atau Yoyakin. Apakah Roh Kudus salah dalam memberikan ilham ini? Kalau memang itu pakai Roh Kudus. Dan lagi pula kapan itu diilhamkan? Di mana posisinya pada waktu itu mereka dapat ilham? Kemudian ketika dia mencatat, di mana dia mencatat? Siapa yang suruh catat? Di literatur apa yang menulisnya? Jelasin dong seperti saya yang menjelaskan secara detail. Siapa nama oknumnya yang dapat informasi Markus itu, dapat info dari mana dia? Apakah dia melihat langsung Yesus? Tolong tunjukkan kepada saya kapan Lukas Markus bertemu dengan Yesus sehingga tega-teganya dia membuat sebuah kitab mengatasnamakan Yesus. Tunjukin sama saya datanya, jangan cuman omdo. Alhamdulillah selesai juga. Itu Iya, thank kan. you. Waktu dicukupkan saja. Silahkan dari kekristenan bagi waktu ya. Tadi ada yang masuk juga, Brother Felix sama siapa tadi tuh? Siapa tadi yang masuk? Gua. Siapa tadi? Mana orangnya? Jordi. Iya. Ah ya, tuh berdua Giliran. silakan. Yuk. Waktu berjalan ketika kalian ngobrol. Silakan Yusuf dibuka mic-nya. Ya, gini aja. Kalau diminta kekristenan membuktikan seperti itu, maka kami minta juga buktikan seperti apa lisannya itu dan ditulis persis sama siapa saksinya. Itu. Udah itu aja. Lu ditanya malah balik nanya. Lu udah kasih data belum sama gua? Mana data-data lu, baru gua kasih data. Jangan lu minta-minta sama kita Datanya kasih itu lu sama siapa-apa. Alkitab. Ya Katanya mana? banyak baca Alkitab, paham Alkitab. Itu Ya sudah mana? jawabannya Saya semua di paham, Alkitab. kamu nggak paham. Mana Baca datanya? Alkitab. Loh, kok gua? Ya. Unik jangan motong. Nah, Yusuf sama Brother Felix punya waktu ini ya, punya waktu 4 menit. Ya, waktu pause dulu dong. Ya, Chef, ini waktunya 4 menit loh. Dilihat waktunya 4 menit. Silakan digunakan dengan maksimal. Lanjut.
Silakan Pak Yusuf, silakan. Lanjut saja Pak Felix. Kalau kita diminta Giliran bukti-bukti, aja orang ngomong lu serah-serah terima, ini nggak bisa dibiarin nih. Jadi Dari ini tadi saya kita jawab. ngomong motong-motong. Giliran gua tanya lu diam lu. diam. Dasar. Ini waktu kami. Ngomong lu. Kalau di posisi kami diminta, kami bilang buktinya itu adalah Alkitab. Kan selalu baca Alkitab toh. Kalau kami orang Kristen tidak pernah baca itu Mana Alquran. ayatnya? Baca kitab. Jangan-jangan lu nggak pernah baca. Mana ayatnya? Kejadian sampai Wahyu. Sabar. Oke, Bang Yusuf Kejadian sama saya sampai juga. Wahyu. Uni. Baca Pagi Kejadian berapa? sampai Wahyu. Kejadian berapa? Kok gua disuruh Kejadian baca? sampai Wahyu. Kejadian berapa? Silakan tunjukkan ayatnya. Ya, Jangan kalau cuma bilang kalau kejadian ditanya sampai seperti itu, Wahyu, saya tanya balik. Abang. Loh, Saya tanya Abang balik. ditanya Mana belum bukti dijawab kok bisa tanya. buktikan dari Abang, didikte, Abang ini dihafalkan lalu abang ini- ditulis. abang ini Katanya bisa nggak tradisi sih? dihafalkan lalu ada tulisan. Tidak konsisten. Kok nggak konsisten? Dua-duanya dipakai. Kok nggak konsisten? Gimana sih lu? Emang kontradiksi antar tulisan Nah, ini dengan kan waktunya kekristenan. Debat kemarin iya ya. saya dengar Maaf, saya nggak dengar bisa nahan kemarin debatnya itu tradisi dihafalkan. Timernya di Nah. mute itu Pak. Coba dihidupin biar jalan kan timernya. Jadi saya belum bisa memulai waktu sebelum Yusuf apa yang diminta Uni di misalnya tadi di Oh di gitu ya. Alkitab ya tinggal di mana misalnya literasinya mana gitu. Ini susahnya kalau kita diskusi seperti ini. Topiknya hanya membahas, tetapi sudah kutip-kutip ayat. Tapi pertanyaan yang diminta justru itu tidak dijawab. Itu dari teman-teman Muslim selalu begitu. Waktu berjalan itu belum habis digunakan Pak Yusuf. Pak Felix dilanjut aja Pak. Ya kalau saya kan memang ketat ya dalam alur diskusi, konteks diskusinya. Jadi saya kan tidak mau melebar. Jadi seperti Pak itu. Yusuf Saya udah pikir sudah lempar masuk. yang dijelaskan Bu Rifa, apapun penjelasannya itu kan ya udah kan demikian gitu. Jadi saya kan titik fokus itu kan pada prehensi tadi ya, proses penangkapan data, penyerapan, kemudian artikulasi data itu kan. Jadi tidak masuk pada hal-hal yang sifatnya teknis, itu yang dari awal saya bilang. Kalau misalnya saya menggunakan pendekatan filsafat formal, itu artinya bahwa kita harus jelimet dengan segala macam bukti ya. Secara empirikal, historikal itu. Tetapi kan saya pendekatan, itu kan pendekatan filsafat informal ya. Sehingga apapun yang kita sebut ya, dan statusnya apapun juga, itu ada hanya sebagai semacam data untuk kepentingan argumentasi ya. Jadi data itu tidak benar pada dirinya sendiri. Yang saya maksudkan yang tidak benar ini dalam pengertian filosofis ya. Jangan diartikan secara moral, tidak. Begitu. Jadi satu benda misalnya, itu kan dapat direfleksikan ya. Sebuah batu misalnya, saya dapat berbicara ketika melihat batu ini, saya melihat keagungan Tuhan misalnya. Mentari yang terbenam, membias cahaya kemerah-merahan, itu kan saya bisa merefleksikan secara teologis. Jadi sesuatu itu bermakna apabila disentuh oleh nalar manusia. Ini yang dimaksud dengan proses feelings, prehension, ya seperti itu. Jadi mohon maaf, saya memang bukan tidak mau menanggapi, makanya saya menghindari apa itu yang tadi battle ya. Itu karena saya paham ini kalau di battle memang rame sih, bagus untuk entertain ya. Mungkin pemirsa suka dengan itu. Tapi saya mungkin karakteristik saya tidak seperti itu. Kecuali mungkin terlalu dipaksakan ya, saya merasa gimana gitu ya mungkin, tapi tidak seperti itu. Jadi maaf saya ketat itu, dan saya pikir sudah cukup ya apa yang dijelaskan oleh Bu Uni tadi. Apapun penjelasannya itu,
saya kira masih ada dalam konteks, sekalipun mungkin beliau tidak mengeksplor lebih jauh apa itu prehension ya, artinya masuk pada segi-segi yang sangat teknis dalam filsafat itu sendiri, karena ini kita kan ketat dalam filsafat ya, seperti itu. Nah, terima kasih dari saya seperti itu. Silakan dilanjutkan. Oke, saya aja yang lanjutkan. Baik, kita bahas tentang ini. Jadi begini Pak, kalau Anda memaksakan cara berpikir Anda menggunakan filsafat, logika, di mana setiap firman Tuhan itu, kejadian apapun yang terjadi itu harus dinalar, diindra oleh manusia, itu berbahaya buat iman Anda gitu loh. Nah, kenapa? Karena bukan cuma Islam yang ada unsur iman, itu bukan cuma Islam. Bahkan kalau saya tuntut itu kepada Anda aduh bahaya Pak. Saya kan sudah katakan tadi, bahkan kitab Wahyu di dalam kitab Anda, itu hasil penampakan Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana cara mengindrakan itu gitu loh. Apakah betul gitu Yohanes datang ke surga melihat anak domba bermata 7? Kan enggak mungkin gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kan saya sudah katakan definisi wahyu tadi sudah sangat jelas dalam Islam. Khabar gaib. Khabar yang mana itu gaib itu sesuatu yang kita belum bisa mampu untuk indrakan gitu loh Pak. Nah, kabar itu yang diberikan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang mampu memberitakan itu. Ya, tidak ada. Kalaupun seandainya Bapak berkata bahwa penulis Biblos itu adalah orang yang mencari tahu, pastikan dulu bahwa informasi yang mereka dapat itu benar-benar informasi yang valid sesuai dengan yang terjadi pada masa yang mereka ceritakan. Nah, itu logikakan itu kepada saya gitu. Itu yang bisa Bapak nalarkan. Nah, sama tadi permintaan si abang yang masuk tiba-tiba roh kesetanan tadi motong-motong bicara, dia nggak tahu aja siapa saya gitu kan. Dan saya bilang, saya dengan Pak Ferry santun. Nah, jadi jangan pancing saya bilang kan. Nanti saya akan membalikkan semuanya, kalian terkapar. Nah, jadi ketika saya bertanya kepada kalian, Al-Quran itu bukanlah hasil investigasi. Bukan hasil sudut pandang. Karena itu adalah kalamullah, perkataan Tuhan. Dimana jangankan satu huruf saja dihilangkan, ditambahkan. Panjang pendek saja kalau kami baca udah beda Pak. Diinstruksi kami sama guru kami gitu loh. Ada tasydidnya, ada panjangnya. Oh ini panjang ini, jangankan hurufnya Pak. Nadomnya saja kalau panjang pendek itu dikoreksi Pak kalau salah. Tak boleh ditambah dan dikurangi. Beda dengan kitab kalian yang memang disampaikan dalam sarapan pagi biblikal. Itu ada pengeditnya. Ya salah satunya Erasmus gitu loh. Enggak, penulis kitab kami bukan pengedit. Mereka adalah orang yang penjaga bahasa tepatnya. Makanya Allah katakan, nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mereka penjaga, Pak. Menjaga seutuhnya. Bapak kalau diserah terimakan duit orang 500, jangan Bapak kurangi, jangan Bapak tambahi. Bapak tambahi sok baik kali Bapak gitu kan. Orang ngasih cuma 500 disuruh jaga, Bapak tambah-tambahi. Bapak aja belum tentu punya uang kan gitu. Nah jadi kalau orang menurut jaga ini firman Tuhan, nggak boleh ditambahi dan dikurangi. Kalau sudah ditambahi dan dikurangi maka itu sudah apa? Distorsi namanya. Itu tertolak dalam Islam. Jangankan Al-Quran, hadis saja kalau didistorsi, penulisnya orang yang suka berdusta, lemah ingatannya, udah tua dan malas belajar, juga nggak pernah ngaji, sholat kencing juga nggak mengikuti bagaimana Rasulullah. Itu tertolak Pak informasi dari dia. Beginilah kita memandang entitas informan dari apa yang kita imani saat ini Pak. Informan kita harusnya orang terpercaya. Kalau dia sering berdusta Pak, dari mana Bapak tahu kalau itu benar-benar yang dipegangnya dari Tuhan? Jangan-jangan itu dari Nyi Roro Kidul, kita nggak tahu itu gitu loh. Nah jadi ini dia kita bicara pribadi, pemberi informasi kita ini bagaimana? Apakah orang ini berkapasitas memegang sesuatu yang konon katanya dari Tuhan? Kita lihat dong. Kalau kita bicara tentang pribadi Yesus dengan Nabi Muhammad, oke, kita sama-sama. Bahkan Islam mengakui bahwa beliau adalah orang jujur. Nggak mungkin mereka berdusta, Nabi Yesus juga. Tapi kita lihat di orang yang mengikuti, yang mengaku-ngaku atas nama mereka ini. Contoh, hadis palsu itu ada. Al-Quran palsu tidak ada, Pak. Tidak ada kami yang apokrifkan, menyembunyikan Al-Quran ayat yang diragukan Pak. Sebagaimana terjadi dalam iman kalian, ada ayat apokripa itu tadi. Ya, ada Pak yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Diragukan bahwa ini jangan jengong-jengong ini dari Tuhan, jengong-jengong ini bukan. Karena apa? Penulisnya adalah orang-orang yang dekat dengan siapa? Yesus katanya ini ada Filipus, ada Maria Magdalena, ada si Anu, si itu.
Nah, jadi begitu caranya, Pak. Informannya kita pelajari. Siapa Zaid bin Sabit? Siapa Yohanes dan Petrus? Mereka bukan orang terpelajar. Dan apa betul itu kitab kalian yang kalian pegang itu ditulis sama mereka? Nah, kalau kami punya literaturnya, kami tidak minta kalian membuktikan kalian harus punya pintu kemana saja, lalu datang, lalu nyodorin ini nih waktu dia lagi nulis. Bukan begitu. Kita minta literaturnya. Literaturnya kalau bisa bukan jangan-jangan diduga-duga bisa jadi kemungkinan. Bukan. Tetapi sesuatu yang sudah divalidasi oleh para ilmuwan kalian, yaitu pendeta-pendeta, bapak-bapak gereja kalian gitu loh, Pak. Jadi memang Pak, memang berbeda Pak. Kita harus sepakat dengan perbedaan ini. Al-Quran bukan kitab editan dan sudut pandang. Ya, ketika informasi yang diberikan Tuhan, yang mana Rasulullah tidak ada pada waktu itu, maka itulah yang disebut dengan perkataan Tuhan, wahyu dari Tuhan. Dan mohon maaf, tadi siapa namanya yang baru masuk? Anda mungkin harus Anda belajar lagi lah Biblos. Wahyu dengan ilham di dalam penggunaan bahasa Yunani itu sudah beda kata Ibraninya. Wahyu dalam bahasa Ibrani itu khazon. Kalau dalam bahasa Yunaninya apokalipsus. Kalau ilham itu beda lagi penulisannya. Ilham itu salah satunya. Nggak tahu lah dapat dari mana ilham siapa aja. Ilham itu Pak, dalam kitab kalian kan iblis bisa juga menyamar jadi terang. Kita nggak tahu Pak ilham-ilhamin. Katanya ilham-ilham. Nggak tahunya dapat dari hantu belau. Kita kan nggak tahu itu. Itu yang kita uji gitu loh. Isinya kita uji. Penjagaannya kita uji gitu loh. Nah kalau bicara, menurut Bapak firman Tuhan itu harus ternalar, bahaya buat iman Bapak, Pak Felix. Karena bagaimana sih Yohanes di Pulau Patmos itu bisa ternalarkan ketika dia berbicara tentang hal-hal yang konteksnya dia bagaimana mungkin Pak, apa dia udah di surga gitu. Itu yang kita tanya gitu loh. Jadi ini meletakkan sebuah parameter yang menghancurkan keyakinan sendiri itu bahaya. Makanya parameter itu bersumber dari apa yang literaturnya di kitab suci, jangan pandangan pribadi. Anda bilang, mari kita berlogika ya dengan ini apa sih posisi bahasa Yunani lah tadi. Saya apapun yang saya sampaikan itu berdasarkan literatur Al-Qur'anul Karim. Ya, dasarnya Al-Qur'an gitu loh. Al-Qur'an yang menstandarisasi dirinya, Pak. Bukan kami yang menstandarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an punya standar terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Nggak boleh ada kontradiksi. Tidak boleh ada pendistorsian. Ada ayat-ayatnya itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya tanggapi ya sedikit aja. Iya, boleh kah? Bukan Jangan ditanggapi, sedikit, Pak. bukan Banyak, mungkin Pak. salah gua. Bukan mungkin, harus ditanggapi. Dan banyak ya Pak. Iya, pertanyaannya. Pak Kores mantap. Ya. Minta Jadi gini, literatur ya Pak. Aku dari tadi udah nyebutin sabar literatur. gini Bu Riva ya. Jadi sebetulnya ini topik ini kan pembahasan saya sama Bro Zuma ya. Cuman karena beliau berhalangan tiba-tiba. Saya tanya kepada orang yang kontak saya, apa Bu Riva minat dengan topik ini? Ini kan filosofis ya. Ketat dengan logika. Saya sampaikan itu. Sehingga mohon maaf, saya tidak mau membawa Bu Riva memaksakan ke tingkat-tingkat tertentu ya, pada kedalaman filosofis. Tetapi ini kan kita diskusi karena ya ketika dibilang bahwa Bu Riva mau ya tertarik dengan ini ya udah kan begitu. Jadi saya pikir memang kita ketat ya dalam itu. Di satu sisi filsafat itu kan tidak perlulah menggoyahkan iman ya. Kalau orang punya iman itu sudah kuat, kan punya keyakinan diri. Dan filsafat secara esensial itu kan tidak bertentangan dengan iman. Mungkin saja kita yang perlu menyelami lebih jauh apa itu filsafat. Kita terbiasa dengan menggunakan terminologi dan pemahaman-pemahaman yang sifatnya filosofis. Saya pikir di Islam juga banyak kok sebetulnya ya. Mereka pada tingkat makrifat ya. Kalau kita membaca literatur, boleh dibilang mereka itu kan beroperasi ya. Logikanya itu secara tenang. Memberikan kenyamanan ketika membaca. Kan begitu sebetulnya ya. Tokoh-tokoh Islam ya. Punya kekuatan filosofis bukan main. Karena di dalam sejarah perkembangan Islam sendiri sebetulnya, apa yang ditulis oleh para filsuf Yunani ya, katakanlah yang paling besar terkenal itu Aristoteles ya. Sokrates, Plato, Aristoteles, itu bukan Kristen yang memelihara naskah-naskah itu. Tapi sebetulnya Islam sendiri ya, yang melestarikan itu.
Nah, sehingga bisa tiba juga kepada orang Kristen. Jadi di sini bukan soal Yunani, bukan soal dia itu bangsa Yahudi, bukan soal dia itu orang Amerika, Australia, tidak. Ini soal filsafat. Dan filsafat itu kan mencintai kebijaksanaan. Itulah sebabnya selain kita punya pengetahuan iman terkait dengan kitab suci kita memerlukan pemahaman filosofis karena itu sebetulnya menenangkan jiwa dan justru memperteguh iman. Tetapi memang kembali kepada tiap orang ya. Sejauh mana dia mempelajari filsafat. Sejauh mana dia menyelami itu. Jadi memang kalau kita diskusi secara teknis, jenis-jenis filsafat, mekanisme filosofis itu sendiri, maka memang agak ribet ya. Kalau kita misalnya harus masuk kepada hal-hal yang sifatnya sangat teknis pada sains, ya. Itu yang dari tadi mungkin saya pernah bilang. Kalau kita menggunakan pendekatan filsafat formal, Habis maka waktunya itu. ya dari aspek saintifiknya itu harus ada pembuktian yang jelimet itu yang tadi. Ya, seperti disampaikan. Jadi begini, Bu, saya bukan bilang Ibu apa tidak. Saya kan mengakui itulah yang Ibu sampaikan kan seperti itu. Tapi mohon maaf memang saya ketat ya dalam hal ini. Nggak apa-apa Tapi Pak, saya ya juga dikembalikan ketat, Pak. untuk semua yang Ketat lain. kalau pakai legging Pak saya Pak. Bentar Jadi saya. jadi Nggak, saya silakan. mau potong dulu, kan ini Ya, waktunya ya. udah habis. Iya, ya, Gini ya. Pak, gini Pak. Bapak sangat halus sekali berbicara ya, tapi tidak masalah bagi saya ya. Penilaian seseorang itu saya tidak terlalu peduli ya Pak ya. Kalau kita bicara filosofi atau dalam bahasa Arab atau bahasa Islamnya itu adalah hikmah Pak. Tentu Al-Quran ini adalah kitab suci yang penuh dengan hikmah. Nah, kalau kita kembalikan kepada Anda sebagai orang Kristen, hikmah, maka kami juga akan mempertanyakan filosofi atau filsafat atau apa yang disampaikan oleh Plato, si Neuro, Annus, apa segala macam itu Pak. Mohon maaf ya, saya tidak apa nama-nama tokoh-tokoh Yunani ya. Si Toles, saya nggak terlalu hafal gitu ya. Saya memang bukan peminat membaca filsafat memang karena saya bukan orang yang ilmu dasar iman saya bukan berasal dari filsafat Yunani. Jadi kalau dalam Islam itu ada ilmu mantik namanya. Kita menggunakan akal sehat kita dalam menelaah sesuatu. Dari tadi itu yang saya tuntut juga. Saya sudah dan kita tadi Bapak di awal mengutip ayat-ayat. Padahal kita belum menyepakati bahwa ayat ini adalah ranah validasi. Tapi Anda sudah kutip, maka saya juga mengutip dong. Nah, karena kita bicara tentang ini kan literatur. Oke, literatur. Artinya kita membuktikan dengan literatur. Dari tadi itu saya menuntut literatur dari Anda. Tapi Anda selalu membawa cara berpikir Anda yang adalah filsafat, filosofi, Aristoteles, segala macam. Tapi poinnya saya tidak dikasih gitu poinnya. Kalau memang Anda pengen berhikmah dalam artian berbicara dengan cara bahasa Anda yang ya, selamat siang Mbak Rifa. Maka itu adalah filosofi. Saya rasa saya nggak ngerti lagi gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Karena bukan berarti keras berbicara seperti saya ini adalah orang yang tidak berhikmah gitu ya. Kalau hikmah didasarkan gitu, Bapak pasti lihat dong pendeta bicara, saudara-saudara, marilah kita. Tuh gitu Pak bicaranya. Nah, jadi jangan menilai kefilsafatan seseorang itu atau kefilosofian orang itu dari cara dia berbicara, dari cara apa yang disampaikannya Pak dibahas. Contoh dari tadi saya sudah buktikan nih, logikanya penulis. Bapak kan tanya apa kepada saya? Itu yang saya jawab. Apa kontribusi atau efek atau pengaruh penulis Al-Quran terhadap apa Al-Quran yang kalian pegang? Kan saya sudah katakan. Definisi Al-Quran apa, kalamullah, wahyu apa. Maka kalau ada sudut pandang elaborasi dari penulis, maka itu bukan Al-Quran perkataan Tuhan lagi. Tapi apa? Sudah terdistorsi secara logika. Karena kita menempatkan sebuah pemaknaan kepada bahasa aslinya. Wahyu, kalamullah, perkataan Tuhan gitu. Kalau dalam iman Kristen perkataan Tuhan adalah contoh firman Tuhan adalah apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus makan ikan goreng. Maka itu adalah firman Tuhan. Itu silahkan nanti tunjukkan kepada kami filosofinya apa gitu. Tapi bagi kami perkataan Tuhan ya perkataan Tuhan, simple. Nggak repot-repot, nggak perlu harus S3 filsafat dulu, tidak. Tapi kami mengerti apa perkataan Tuhan adalah apa kehendak, apa ketetapan Tuhan yang ingin Tuhan kami dengar, yang Tuhan sendiri berkeinginan kami harus dengarkan ini dan kami harus ikuti ini. Maka itu datang dari Tuhan. Itu kenapa peristiwa di mana Rasulullah mendapatkan informasi yang beliau tidak ada pada waktu itu.
Itu kenapa tidak bisa ternalar? Karena Bapak bilang begini, oh kan Nabi Muhammad tidak di zamannya Abraham. Kok dia bisa-bisanya bercerita tentang Abraham? Lah makanya Pak, kalau ada orang yang bisa menceritakan tentang Abraham secara detail, tunjukkan orang itu siapa. Kalau kita pakai ranah historis, betul-betul tidak informasi ini terjaga. Mari kita cek bagaimana kejadian orang Yahudi zaman dahulu. Di dalam Makabe Bapak percaya atau tidak, mereka dihantam, kitab Torahnya dibakar. Dari mana informasi ini bisa kita dapat kalau mereka sendiri tidak hafal kitab suci mereka, walaupun Yahudi sendiri punya itu Torah lisan. Nah dari mana informasi ini kita dapat kalau si A aja bicara beda, si B bicara beda, Yahudi Iya, punya dia beda. Ibu mohon maaf saya potong. Mungkin saya punya waktu sudah berakhir ya. Saya terima kasih sekali Bu Rifa sudah bisa bersedia untuk berdiskusi ya mengenai topik Poinnya ini. Pak, sampaikanlah poinnya kepada saya Pak. Filsafat, filosofi apa yang saya dapat dari Bapak siang ini? Bapak tadi bicara filosofi soalnya. Saya nggak dapat filosofi apa-apa. Gimana dong? Ya ini kan diskusi Bu. Saya kan tidak perlu begini. Saya kan pengen dapat ilmu Pak. Bapak kan orang filsafat. Bapak gimana sih? Ya, Saya nggak dapat mungkin- apa-apa dong. Mungkin Gimana istilah dong? gini Bu, mungkin istilah-istilah teknisnya itu prehension, feelings apa. Saya rekomendasikan saja nanti. Saya mohon maaf, bukan berarti Ibu tidak tahu. Saya yakin karena Ibu kan seorang star ya, bintang, berarti kan pasti bisa mengetahui sana sini. Mungkin nanti buka saja Process and Reality, Alfred North Whitehead, filsafat proses organisme ya. Proses filosofi itu nanti dilihat mungkin sebagai referensi tambahan sajalah, mungkin dalam rangka kita belajar ya, saya juga kan belajar. Tapi saya punya waktu sudah selesai karena saya harus melayani juga di room lain ya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan, terima kasih untuk Ya, semua saya di nggak room dapat ini ilmu deh ya. Pak. Saya nangkep banyak ya, saya terima banyak dari Bu Rifa itu. Saya terima kasih. Bapak cek ya. Bapak cek Iya. semua yang saya sampaikan, jangan percaya kata saya Pak. Banyak orang-orang ini yang ketika mengutip bisa jadi salah yang dikutip. Bapak tolong, Bapak tonton lagi kalau memang perlu. Bapak cari ayat-ayat, hadis-hadis, informasi-informasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak telusuri, benar tidaknya nanti Bapak konfirmasi ke saya. Jangan gampang percaya Pak sama orang Pak. Itu yang kami lakukan sebagai umat Islam Pak. Kami tidak gampang saja percaya ada informasi, karena itu ranahnya iman nanti. Kenapa? Karena kami punya akal dan logika Pak. Makanya kami telusuri itu penyampainya itu orang yang gampang seorang penipu atau tidak. Itu kita bicara tentang personal ya, entitas penulis tadi loh, individu. Bapak bawa itu loh tadi. Makanya saya tuntut itu, individu ini yang saya tuntut kepada Bapak untuk pembuktian secara logika bahwa narasumber kita ini, informan kita adalah orang yang berkapasitas menyampaikan informasi. Nah, saya sudah sampaikan tadi nama-nama dan mereka bisa ditelusuri. Bapak bisa lihat siapa Zaid, siapa Ali bin Abi Thalib, siapa Utsman. Bapak bisa cek. Tapi saya minta itu juga kepada Bapak, harusnya timbal balik kita gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak ini ya sudah nggak apa-apa. Bapak kan ketat tadi kan. Ya, terima kasih Bu Rifa ya. Terima kasih semua informasi untuk pengetahuan. Saya juga akan belajar sehingga terima kasih, nanti saya juga cross check untuk menambah pengetahuan saya. Terima kasih untuk channel HMMC. Zoom MMCI. Ya, Zoom MMC. Ya, Pak, saya silakan. keras suaranya bukan berarti saya kejam loh Pak. Saya Enggak, lembut, tidak sama selembut salju sekali. hati saya Pak. Ibu Tanya pasti sama punya netizen hati. saya. Ibu punya Pak, hati netizen. pasti lembut. Tanya Kan Pak gitu. netizen saya Pak. Netizen saya tuh hati saya lembut selembut ini Pak, selembut salju. Tapi kayak kenapa saya berbicara keras begini? Pertama adalah saya memang orangnya yang bersemangat kalau berbicara tentang ranah iman Al-Qur'an saya. Dan kedua, suara Bapak soalnya pakai bass. Saya harus mengimbangi itu. Kalau saya lembek-lembek, suara saya ketelan dengan suara Bapak. Audio saya tadi mati. Audio saya di awal tadi hidup, terus mati. Yang kedua, saya terpancing, terganggu dengan salah satu teman yang tidak berfilsafat tadi, Pak. Teman Bapak yang tidak ada unsur filsafatnya tadi itu masuk. Itu luar biasa, ganggu banget, noise banget. Jadi mungkin nanti lain kali lah. Mungkin saya nanti ikut irama Bu Rifa ya. Mungkin Wah, lain jangan kali. Pak, bahaya Pak. Nggak, maksud saya mungkin nanti kita discuss, tapi jangan menyangkut filsafat. Mungkin kita bersentuh ranah apa. Pak, saya suka loh Pak filsafat ini Pak. Kita angkat filsafat, cara pandang para filosofi. Bahkan Bapak ajarkan ke saya deh nanti. Siapa nama filsafat, filosofi, dan mereka ini datang dari mana. Wah, mantap pasti Pak. Iya. Oke lah, nanti baru kita ini. Tapi Dr. Felix. Iya Pak. Ya. Kenapa coba main prinsipal kekristenan itu syarat filsafatnya? Ya mungkin karena misalnya kalau kita bicara ya,
kembali ke sejarah dogmatika ya. Secara khusus maksudnya ini teologi sistematika. Ini kan sangat bercengkrama dengan pola pikir filosofis ya. Seperti itu. Memang karena konteksnya juga pada waktu itu kan. Itulah sebabnya semacam tradisi sebetulnya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat mutlak untuk konstruk maupun atau bangunan konseptual ya, teologis. Sebenarnya Pak Iya. Felix, syarat filsafat di dalam main prinsip kekristenan itu karena Tuhannya kurang menjelaskan berbagai selak-beluk aspek di dalam kehidupan, sehingga manusianya terpaksa untuk mengisi kekosongan jawaban dari Tuhan itu sendiri. Gitu sebenarnya. Waduh, itu yang saya butuh dari tadi Pak, filosofinya Boleh. dari Kores. Boleh. Saya pikir boleh karena memang ini dia berlaku ya. Jadi tadi kan saya bilang Aduh, kembali kepada aduh, satu luar entitas biasa Kores nih. apapun juga itu kalau tidak diberikan makna kan tidak bermakna ya. Jadi memang ini dia berlaku umum. Jadi mungkin dalam bentuk yang lain ya katakanlah kita punya ayat kita tidak akan ganggu gugat, tetapi kan pasti kita memberikan makna. Dia seperti itu sehingga yang tadi dikatakan mungkin Tuhan kurang menjelaskan, ya memang itu mungkin kelucuan secara filosofis ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah Pak Kores, terima kasih sudah menjadi moderator yang sangat Iya, baik. sama-sama Pak Felix. Padahal Pak Kores ini sebenarnya orangnya cukup garang nih ya, tapi sangat baik. Terima kasih. Ameda Iya, ayat 8 Pak Felix. Kita mesti adil. Iya, benar. Oke, terima kasih ya. Saya mungkin pamit dulu. Kita akan jumpa di lain kesempatan ya. Ya, Tuhan sama-sama. memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya mohon dimaafkan Bu Riva dan semua teman-teman. Oke, salam.